Pulang lembur larut malam, ibu mertua membuang semua nasi dan lauk ke mangkuk anjing, lalu membentak bahwa di rumah ini tidak ada aturan melayani menantu. Aku menjawab, kalau begitu aku juga sudah tidak punya kewajiban apa-apa. Silakan, kalian bertiga angkat kaki dari rumahku. Pukul 9.00 malam, Jakarta diguyur hujan deras yang dinginnya menusuk tulang. Aku melangkah pulang dengan tertatih, setelah berhari-hari bekerja hingga kehabisan tenaga, memikul beban menyusun belasan laporan keuangan demi mencari uang untuk melunasi utang suamiku yang hancur karena judi kripto. Sedikit harapan kecil tentang sepiring nasi hangat dan sapaan dari keluarga hancur lebur seketika saat aku dengan mata kepalaku sendiri melihat ibu mertuaku menyapu seluruh porsi rendang daging yang menggiurkan dan semangkuk sop buntut ke mangkuk makanan si pudel, anjing peliharaan di rumah. Tatapan wanita tua itu menantangku. Suamiku duduk bermalas-malasan di sofa, matanya tak lepas dari layar ponsel, sama sekali tak peduli pada istrinya yang berdiri mematung di ambang pintu dengan pakaian basah kuyup. Tepat pada malam itu, aku menyadari bahwa pengorbanan darah dan air mataku untuk keluarga ini adalah sebuah kebodohan yang hakiki. Dan aku memutuskan untuk menghancurkan sendiri cangkang keluarga palsu ini, memotong tumor ganas yang telah mengisap darahku selama 3 tahun terakhir. Semuanya dimulai tepat pada malam hujan badai itu. Suara guntur membelah langit Jakarta yang pekat di luar jendela apartemen, seolah menjadi pertanda akan datangnya badai besar. Aku mendorong pintu dan masuk, melepaskan sepatu hak tinggi yang telah membuat tumitku lecet berdarah. Seluruh tubuhku pegal bukan main. Lambungku melilit, perih karena dari siang, aku hanya sempat meminum sekotak susu UHT demi menyelesaikan proyek dari perusahaan. Di ruang tamu, lampu gantung bersinar, terang. Suara TV terdengar memekakan telinga menayangkan program variety show. Di depan sofa kulit mahal yang kubeli dengan uangku sendiri, Bima sedang berbaring, sambil menyilangkan kaki di atas meja, tangannya terus mengetik di ponsel. Sesekali sudut bibirnya menyeringai penuh rahasia. Di sisi lain, Tari, adik perempuan Bima yang berusia 25 tahun dan belum juga punya pekerjaan, sedang mengunyah keripik kentang dengan berisik. Tak ada satu pun dari mereka yang mendongak menatapku barang sedetik. Seolah-olah kehadiranku di rumah ini hanyalah embusan angin dingin yang tak kasat mata. Aroma rendang, daging yang tertinggal di udara, membuat rasa laparku semakin menyiksa. Aku tidak mengharapkan sambutan manis karena aku sudah terlalu terbiasa dengan sikap dingin ini sejak lama. Aku hanya ingin diam-diam pergi ke dapur, mengambil sepiring nasi putih dengan sedikit kuah daging, lalu mandi dan merebahkan diri. Tapi begitu aku melangkah melewati sekat area dapur, sebuah pemandangan di depan mata membuat dadaku seolah dihantam palu godam. Ibu Ratna, ibu mertuaku, sedang berdiri di dekat meja makan. Di atas meja ada hidangan yang masih utuh dan penuh, tapi wanita itu sedang memegang sendok besar, dan dengan santainya menyendok seluruh potongan daging rendang terbaik, menuangkannya langsung ke mangkuk anjing peliharaan Tari di lantai. Suara anjing yang menggonggong kegirangan sambil mengibaskan ekornya bercampur dengan bunyi gesekan sendok logam pada piring keramik, terdengar begitu menyilaukan telinga, hingga membuatku pusing. Aku berdiri mematung di sana. Air hujan dari ujung rambutku masih menetes ke lantai kayu, tanganku mencengkeram tas erat-erat hingga buku jariku memutih. Ibu, apa yang ibu lakukan? Aku kan sudah menelepon sebelumnya kalau aku lembur, dan pulang telat, aku minta tolong sisakan sepiring nasi untukku. Suaraku, serak, lelah, sekaligus gemetar. Ibu Ratna menghentikan tangannya. Wanita itu berbalik, dan melempar sendok ke meja kaca dengan bunyi klak yang keras. Tatapannya menyapu diriku dari ujung kepala sampai ujung kaki, melihat penampilanku yang basah dan berantakan dengan rasa jijik yang tak disembunyikan. Bibir tipisnya melengkung. Menelepon memangnya kenapa? Jam 9:30 malam. Baru bawa badan pulang ke rumah. Siapa yang sempat memanaskan makanan dan menunggumu? Kamu pikir kamu ini ratu di rumah ini? Nasi dan sayurnya sudah dingin, lebih baik aku kasih ke anjing, masih ada gunanya. Di rumah ini tidak ada tradisi melayani menantu. Kalau lapar, merangkak sana ke depan jalan cari makan, atau masak mie instan sana. Kamu itu pergi kerja, bukan pergi main, pulang ke rumah pasang muka cemberut minta dilayani. Setiap kata yang keluar dari mulutnya setajam silet, memotong sisa tenagaku yang terakhir. 3 tahun ini, aku hidup di rumah ini seperti seorang pendosa. Padahal aku, yang menjadi tulang punggung pencari nafkah. Aku menggigit bibir bawahku, kuat-kuat untuk menahan air mata yang mendesak keluar. Aku menatap lurus ke mata, Ibu Ratna, dadaku naik turun dengan cepat. Aku tidak minta dilayani, aku pergi kerja cari uang. Uang untuk beli makanan, bayar listrik, bayar air, semuanya di rumah ini pakai uangku. Ibu di rumah, seharian.
Aku cuma minta disisakan seporsi nasi dan sepotong daging, tapi ibu malah membuangnya untuk anjing daripada menyisakannya untukku. Apa ibu tidak merasa kejam? Mendengar perkataanku, Ibu Ratna langsung membelalakkan matanya, berkaca pinggang dan melangkah maju, menudingkan jarinya tepat ke wajahku. Oh, kamu, hebat ya, sekarang berani mengungkit-ungkit di depan wajahku? Kamu pikir karena kamu kerja cari uang, kamu berhak sok berkuasa di depan ibu mertua? Kamu itu, perempuan, kalau sudah menikah ya harus tahu cara mengurus rumah, bangun pagi, pulang malam, mengurus makan suami dan adikmu. Bukannya tiap hari beralasan, lembur padahal keluyuran di luar, pulang ke rumah marah-marah. Si Bima, benar-benar sial menikahi perempuan kurang ajar sepertimu. Keributan dari dapur akhirnya menarik Bima dari layar ponselnya. Dia menyeret sandal jepitnya dan masuk dengan wajah kesal karena diganggu. Tapi bukannya bertanya bagaimana keadaan istrinya yang baru pulang kerja menembus hujan, Bima malah memihak ibunya. Dia mengerutkan kening menatapku, suaranya penuh amarah. Kamu kumat apa lagi sih, Ran? Pulang telat ya masak mie sendiri saja. Bikin ribut untuk ditonton siapa? Ibu di rumah seharian ngurus rumah sudah capek. Kamu, jangan kurang ajar. Buka mulut isinya cuma uang, uang, uang. Kamu pikir cuma kamu yang bisa cari uang? Coba lihat penampilanmu, selalu kucel kayak orang gila. Aku memutar tubuhku menatap Bima. Dadaku tiba-tiba terasa kosong. Aneh sekali, aku tidak merasa sakit lagi. Pria yang berdiri di hadapanku ini, bajingan yang memakiku karena masalah sisa makanan, adalah pria yang sama, yang utangnya sebesar nyaris 1 miliar kulunasi dengan darah dan keringat. Utang yang ia buat karena kalah main trading kripto dan judi online tahun lalu, bajingan yang tak punya penghasilan sepeser pun selama setengah tahun ini, yang hidup menumpang dari gajiku, berani berdiri tegak mengataiku kucel. Kepengecutannya sudah melewati batas kemanusiaan. Saat dia butuh uang, dia menangis dan memohon padaku untuk menyelamatkannya, berjanji akan berubah, akan bekerja, akan menjaga keluarga. Tapi saat utangnya sudah berkurang karena kutanggung sendirian, dia kembali ke wujud aslinya sebagai pria patriarki yang tidak berguna dan tidak tahu diuntung. Ibu Ratna melihat putranya membelanya, semakin berani menginjakku. Dia menarik tangan Bima dan mengeraskan suaranya, sengaja agar aku mendengarnya. Kamu tidak perlu banyak omong sama perempuan macam ini. Ibu kasih tahu ya, perempuan yang tidak tahu diri itu harus ditampar beberapa kali biar sadar. Dia mentang-mentang punya sedikit uang receh, jadi meremehkan keluarga kita. Besok kamu sita semua, kartu ATM-nya kasih ke ibu. Kalau dia nggak mau, usir saja dia ke jalan biar dia tahu rasa. Biar kita lihat, tanpa rumah ini apa dia bisa hidup di kolong jembatan. Usir ke jalan, sita ATM-nya. Kata-kata itu bergema di benakku, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai lelucon paling konyol abad ini. Aku perlahan memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Hawa dingin dari hujan meresap ke kulitku, menyatu dengan kebekuan di hatiku, membentuk bongkahan es yang keras. Saat aku membuka mata, aku bukan lagi menantu, perempuan yang penurut dan pasrah seperti 3 tahun terakhir. Air mataku sudah mengering, rasa kasihan sudah mati. Aku melangkah maju, dengan tenang menarik kursi kayu di meja makan dan duduk. Aku mengeluarkan ponsel dari tasku, memencet nomor manajemen gedung apartemen, lalu dengan santai menatap ketiga orang yang sedang menatapku dengan mata terbelalak. Ibu benar, di rumah ini tidak ada tradisi melayani menantu. Kalau begitu, aku juga sudah habis kewajiban menjadi pembantu gratisan. Habis kewajiban menjadi mesin ATM untuk rumah ini. Bima melotot dan maju selangkah. Ngomong apa kamu? Kamu gila ya? Aku menyeringai. Senyum sedingin es menjalar di bibirku. Aku menatap langsung ke mata Bima, lalu mengalihkan pandangan ke Ibu Ratna. Setiap kata yang kuucapkan, setajam silet, memotong habis logika konyol mereka. Kalian bilang mau mengusirku ke jalan? Ibu, sepertinya ibu sudah terlalu lama tinggal di rumah ini, sampai jadi halu. Mungkin ibu lupa kalau unit apartemen mewah 3 kamar ini adalah hasil jeripayahku yang kubeli pakai uang tabunganku sendiri sebelum menikah. Sertifikat hak milik, SHM, apartemen ini hanya atas nama Kirana Larasati. Anak ibu masuk ke rumah ini dengan tangan kosong dan utang menumpuk. Ibu dan adik perempuannya datang dari kampung dan numpang hidup dari keringat dan darahku selama 2 tahun. Aku menoleransi kalian karena memikirkan kata keluarga. Tapi makanan sisa, yang sudah kuludahkan, selamanya tidak akan pernah kumakan lagi. Sekarang, keluarga ini bagiku tidak lebih dari sekadar tumpukan sampah. Wajah Ibu Ratna seketika pucat pasi, bibirnya gemetar. Tampaknya cangkang, otoritas yang ia bangun dengan susah payah baru saja kukoyak dengan kasar. Kakakmu berani, mentang-mentang ini rumahmu, kamu pikir kamu bisa berbuat semaumu? Hukum mengatur harta setelah menikah adalah harta Gonogini. Dia itu, suamimu, dia berhak separuh.
Jangan kurang ajar kamu. Aku tertawa keras, tawa lepas dan penuh penghinaan bergema di ruangan yang sumpek itu. Harta gono gini, suruh anak ibu yang tidak berguna itu bawa berkas ke kelurahan, tanya ke RT dan pengadilan, rumah yang dibeli sebelum pendaftaran, pernikahan itu bisa dibagi jadi berapa keping batu bata. Kurang ajar, mulai, detik ini aku tidak perlu lagi jadi menantu ibu. Silakan ibu, dan anak, perempuan ibu yang pengangguran itu kemasi barang-barang kalian. Angkat kaki, dari rumahku malam ini juga. Bima menerjang maju, wajahnya merah padam karena marah dan terhina. Tangannya terangkat berniat menamparku, tapi aku lebih cepat. Aku mengambil gelas kaca di atas meja dan menghantamkannya dengan keras ke meja kaca. Bunyi pecahan kaca yang nyaring membuatnya terhenti. Aku mencengkeram bagian bawah gelas yang penuh dengan pecahan tajam dan mengarahkannya lurus ke wajah Bima. Coba saja sentuh sehelai rambutku. Aku bersumpah akan lapor polisi dan memenjarakanmu atas tuduhan KDRT, sekaligus menyebarkan seluruh utang kotormu ke seluruh Jakarta biar semua orang tahu. Jangan pikir aku perempuan lemah seperti dulu. Dengar baik-baik, dalam waktu 24 jam ke depan, kalau kalian bertiga tidak enyah dari rumah ini, aku akan panggil satpam untuk melempar seluruh barang-barang kalian ke tempat pembuangan sampah di Rubanah. Sekarang, minggir. Aku mendorong Bima dengan keras, berbalik dan melangkah lurus menuju kamar tidur utama, lalu mengunci pintunya rapat-rapat. Mengabaikan teriakan ceking Ibu Ratna di luar dan suara barang-barang yang ditendang Bima hingga berjatuhan. Pertarungan malam ini baru babak pembukaan. Karena aku tahu, parasit yang sudah terbiasa menumpang hidup dan tidak tahu malu seperti mereka tidak akan pernah melepaskan mangsanya begitu saja. Tapi mereka tidak tahu, kartu as sesungguhnya yang kupegang di tanganku belum kubuka sama sekali. Pembalasan dendam yang paling manis baru saja akan dimulai. Pintu kayu jati yang tebal tertutup rapat, mengisolasiku sepenuhnya dari hiruk-pikuk menjijikkan di luar sana. Aku merosot perlahan di balik pintu dan duduk di lantai kayu yang dingin. Cahaya lampu jalanan yang kuning menyinari siluet tubuhku yang hancur, siluet seorang wanita yang baru saja diinjak-injak oleh orang-orang yang selama ini ia hidupi. Ruang kamar tidur begitu sunyi, sampai-sampai aku bisa mendengar jelas detak jantungku yang berdegup berat dan hancur, namun juga perlahan mulai membeku. Aku menopang tubuhku dan berdiri, melangkah ke sudut ruangan tempat brankas. Rahasia disembunyikan di balik lukisan cat minyak. Tanganku menekan kata sandi, bunyi bip terdengar kering. Dari dalam brankas, aku mengeluarkan sebuah kotak beludru merah tua. Di dalam kotak itu ada nyawaku, masa mudaku, keringat, dan darahku selama bertahun-tahun bekerja keras di ibu kota. Buku sertifikat hak, milik SHM, yang hanya tertera satu nama, Kirana Larasati, beserta setumpuk bukti transfer pelunasan utang ke pinjol dan rentenir. Aku membelai sampul kaku sertifikat itu. Ingatan bodoh dan pahit selama 3 tahun, menjadi menantu mulai membanjir kembali, sejelas film yang diputar lambat. 3 tahun lalu, aku bertemu Bima saat kami sama-sama bekerja di perusahaan ekspor-impor. Saat itu, Bima di mataku adalah seorang pemuda perantauan yang baik hati dan pekerja keras. Dia selalu menjadi orang terakhir yang pulang dari kantor, bersedia membelikanku kopi setiap pagi, memayungiku di hari-hari Jakarta, diguyur hujan deras. Seorang gadis mandiri yang mampu membeli apartemen sendiri di usia 27 tahun. Sepertiku, ternyata dengan mudahnya ditaklukkan oleh perhatian-perhatian kecil dan murahan itu. Aku dengan naifnya percaya bahwa sekuat apapun seorang wanita, sebanyak apapun uang yang ia hasilkan, tujuan akhirnya tetaplah menemukan seorang pria yang tahu cara mencintai, menghargai, dan bersama-sama membangun rumah tangga. Tapi aku salah. Tepat setelah pernikahan sederhana yang biayanya sebagian besar kutanggung tersendiri, wujud asli Bima mulai terlihat. Baktinya kepada orang tua ditunjukkan dengan membawa ibu kandungnya, Ibu Ratna, dan adik perempuannya yang bernama Tari dari kampung ke Jakarta, dengan alasan agar ibunya bisa menikmati masa tua, dan adiknya mudah mencari kerja. Mereka dengan terang-terangan masuk ke apartemen mewahku, merampas ruang pribadiku, merampas kehidupanku layaknya penjajah yang sah. Ibu Ratna sama sekali tidak memiliki figur ibu mertua yang penyayang. Dia menghamburkan uangku tanpa ragu. Setiap hari pergi ke salon, membeli suplemen mahal, berkumpul dengan ibu-ibu arisan kampungnya, lalu menyombongkan diri bahwa anak laki-lakinya hebat dan sukses beli apartemen besar di tengah kota. Sedangkan Tari, anak perempuan 25 tahun lulusan D3, tidak mau bekerja, seharian, hanya di rumah main media sosial, menuntutku membelikannya baju branded dan kosmetik mahal dengan alasan kakak ipar gajinya besar, jadi harus menafkahi odik ipor. Semua itu kutahan dengan menggigit bibir. Aku meninabobokan diriku dengan kata, keluarga,
Tapi puncak tragedi itu terjadi tahun lalu. Bima gelap mata, ingin cepat kaya, jadi dia diam-diam menggadaikan BPKB mobilnya, meminjam uang pada preman dan pinjaman online, pinjol, ilegal untuk dilemparkan ke aplikasi judi, kripto bodong. Hasilnya, hampir 1 miliar rupiah menguap hanya dalam semalam. Para debt collector bertato datang ke lobi apartemen membawa ancaman. Bima saat itu bersujud di kakiku, menangis memelas dan membenturkan kepalanya ke lantai, memohon padaku untuk menyelamatkan nyawanya. Dia bersumpah akan bertobat, akan bekerja keras, dan akan menganggapku sebagai malaikat penyelamat seumur hidupnya. Demi harga diri, demi menjaga keutuhan rumah tangga, aku dengan bodohnya pasang badan. Selama setahun terakhir, aku mengambil 3 proyek akuntansi freelance. Pagi bekerja di kantor sampai malam. Tengah malam aku begadang membuat laporan pajak untuk klien sampai jam 2 atau 3 pagi. Rambutku rontok parah, lambungku berdarah hingga harus dirawat dan diinfus. Tapi aku tidak berani istirahat sehari pun. Setiap bulan aku banting tulang membayar cicilan pokok dan bunga puluhan juta rupiah demi menjaga kedamaian rumah ini. Sementara itu Bima beralasan trauma mental, berhenti kerja dan menumpang hidup. Setiap hari dia menengadahkan tangan meminta uang receh padaku untuk beli kopi dan rokok. Ibu Ratna dan Tari tetap hidup santai berfoya-foya di atas sisa nyawaku yang terus terkikis. Bahkan saat aku makan mie instan terburu-buru di tengah malam demi mengejar deadline, Ibu Ratna masih menyindirku pelit karena bisa cari uang tapi tak tahu cara menikmatinya. Aku menutup buku SHM itu dan memasukkannya kembali ke brankas. Bodoh. Kirana, Larasati, kau adalah manusia paling bodoh yang menolong ular berbisa dan mengharapkan balasan dari orang-orang berdarah dingin yang tak tahu diuntung. Ini yang kau dapatkan hanyalah sisa makanan yang dibuang untuk anjing. Dari luar, terdengar suara gedoran pintu bertubi-tubi, memutus lamunanku. Kirana, buka pintunya sekarang. Kamu gila ya? Suami istri kalau ada masalah, dibicarakan baik-baik kamu malah mecahin gelas ngancam suami, pakai acara, teriak ngusir ibu dan adikku ke jalan. Dari mana kamu belajar kelakuan kurang ajar begitu? Buka pintunya, aku berdiri mematung tanpa menjawab. Kata-kata Bima saat ini terdengar sangat menjijikkan sampai membuatku mual. Kepenggecutannya dan sifat patriarkinya bercampur aduk, menciptakan suara yang benar-benar memuakkan. Menyusul kemudian, rentetan makian Ibu Ratna yang menembus celah pintu. Nggak usah kamu panggil-panggil perempuan macam itu, biarin aja dia di dalam. Dia stres sendiri. Rumah ini rumah anakku, hukum mana yang ngasih dia hak monopoli? Paling banter kalau ceraya harta gono gini dibagi 2, anakku. Tinggal jual separuh apartemen ini, cukup buat beli rumah yang lebih bagus dan nikahin gadis umur 18 tahun. Perempuan galak dan keriput kayak dia, dibuang ke jalan anjing pun gak sudi mungut. Aku bersedekap, menyandarkan punggung ke dinding, sudut bibirku melengkung, membentuk senyum sedingin es. Cerai lalu bagi harta gono gini? Ibu mertuaku yang tak berpendidikan itu rupanya sudah memperhitungkan jalan buntu, memeras sampai ke tulang sumsumku pun belum cukup, sekarang dia ingin merampas separuh dari keringat dan air mataku. Tapi dia salah, hukum bukan mainan untuk orang buta, huruf dan tak tahu malu seperti mereka. Aku tidak membuka pintu, aku masuk ke kamar mandi, menyalakan pancuran air panas, membiarkan aliran air membilas segala kelelahan dan sisa-sisa kelemahan terakhir di dalam diriku. Malam ini, aku akan membiarkan mereka tidur nyenyak, karena, mulai besok, kehidupan ketiga parasit di luar sana akan resmi memasuki hari-hari paling kelam. Semakin larut malam, suasana di apartemen semakin sunyi, hanya tersisa rintik hujan di luar balkon. Pukul 2 dini hari, saat aku yakin 3 manusia di luar sana telah terlelap di atas kasur empuk yang kubeli, barulah aku keluar dari kamar mandi. Aku tidak bisa tidur. Otak seorang profesional keuangan sepertiku pada dasarnya sangat tajam. Dan saat ini sebuah firasat aneh terus memanggil-manggil di pikiranku. Aku mengingat kembali sikap Bima tadi. Ada rasa benci sekaligus kepercayaan diri yang berlebihan saat dia memakiku. Seorang benalu yang numpang hidup pada istri tidak akan berani berteriak mencela istrinya kucel. Kepercayaan diri itu tidak mungkin muncul secara tiba-tiba. Laki-laki pengecut yang terlilit utang tak akan berani mendongak menggigit tuannya. Kecuali jika dia telah menemukan pelampung penyelamat lain yang lebih kokoh. Aku berjalan ke meja kerja, membuka laci paling bawah. Di dalamnya ada iPad lama, yang sering kugunakan untuk menyimpan dokumen cadangan. Tapi yang lebih penting, iPad ini pernah kupakai untuk mengatur akun iCloud dan menyinkronkan WhatsApp. Bima 2 tahun lalu saat ponselnya rusak. Bima adalah orang yang malas dan gagap teknologi. Dia pasti tidak ingat untuk logout atau membatalkan sinkronisasi di perangkat lama ini. Aku menyalakan iPad, layarnya menyala,
butuh beberapa menit untuk terhubung ke Wi-Fi. Dan tepat seperti dugaanku, serangkaian notifikasi dari WhatsApp dan Line mulai membanjiri layar kunci tanpa henti. Tanganku sedingin es. Aku membuka aplikasinya, tepat di mataku terpampang chat yang dipin paling atas. Nama, kontaknya disimpan dengan emoji hati merah menyala, Mbak Desi sayang. Aku mengklik ruang obrolan itu. Barisan pesan yang muncul di depan mata membuat dadaku seolah ditusuk ribuan jarum beracun. Rasa mual melilit lambungku, membuatku harus membungkam mulut kuat-kuat, agar tak mengeluarkan suara. Desi, sayangku udah tidur belum? Hari ini istri tuamu pulang nyiksa kamu? Enggak, kasihan banget sih bayi mbak, harus tinggal sama perempuan yang udah jelek, kaku lagi. Bima, belum tidur nih, baru aja berantem hebat sama dia, mbak. Lihat mukanya yang cemberut bau keringat aja aku mau muntah. Dia, mentang-mentang punya duit dikit berani bentak ibuku, kalau bukan karena nurut. Kata mbak disuruh sabar, nunggu dia balik nama separuh sertifikat apartemen. Udah, aku tendang dia ke jalan dari dulu. Desi, aduh kasihan sayangku, tahan-tahanin dikit lagi ya, mbak udah kontak pengacara kok. Pokoknya bujuk, terus dia buat tanda tangan pemindahan harta bersama, habis cerai mbak langsung, bawa kamu ke rumah mewah mbak. Minggu depan posisi vice president di kantor mbak, kosong, kursi itu udah mbak siapin buat kamu. Nanti mbak beliin Mercedes, sekalian buat kamu ke kantor, biar nggak usah boncengan naik motor lagi sama istri gembelmu itu. Bima. Sayang Mbak Desi paling pol sedunia, masa mudaku, sekarang cuma buat melayani Mbak aja. Si Kirana mah bukan apa-apa, cuma akuntan, rendahan, kerja banting tulang seumur hidup juga nggak bakal sebanding sama hartanya Mbak. Tunggu aku ya, besok aku diam-diam ke tempat Mbak lagi. Foto-foto vulgar, pesan-pesan mesra yang memuakkan, dan kata-kata Bima yang menjilat dengan hina terpampang jelas di layar. Mataku terpaku pada setiap huruf, tapi aku tidak menangis. Pada detik ini, aku malah merasa lucu. Aku menertawakan dedikasiku yang bodoh. Menertawakan malam-malam begadang sampai muntah darah demi melunasi utang pria simpanan ini. Ternyata ini alasannya. Ini alasannya mengapa Ibu Ratna dan putrinya berani bertingkah kurang ajar. Ini alasannya Bima sangat percaya diri mencelaku. Dia telah menemukan seorang sugar mommy, seorang sosialita kaya raya bernama Desi, mungkin usianya sekitar 50-an, yang punya banyak uang untuk memeliharanya. Mereka tidak hanya berselingkuh, mereka bahkan punya niat jahat untuk merampok separuh rumahku sebelum menendangku keluar. Aku men-scroll ke atas melihat ribuan pesan dari bulan-bulan sebelumnya. Kenyataan semakin terasa kejam. Ibu Ratna juga tahu soal perselingkuhan ini. Dalam satu obrolan, Bima membanggakan pada selingkuhannya bahwa ibunya sangat menyukai Mbak Desi, memuji Mbak Desi sangat dermawan karena tempo hari Desi mentransfer 50 juta untuk Ibu Ratna jalan-jalan ke Singapura bersama teman-teman arisannya, ibu dan anak. Seluruh keluarga ini bersekongkol menjadi segerombolan lintah kelaparan, di satu sisi mengisap darahku untuk bayar utang, di sisi lain mencari inang baru yang lebih kaya, lalu diam-diam menggali kuburan. Untukku, aku menarik napas dalam-dalam, mataku kering dan dingin bagai es abadi. Aku menggunakan fitur rekam layar, merekam seluruh percakapan dari awal sampai akhir. Kemudian, aku memotret pesan-pesan terpenting dengan ponselku, menyimpannya di 3 cloud storage yang berbeda sebagai cadangan. Di dunia keuangan tempatku bekerja, ada satu aturan bertahan hidup. Saat kau memegang bukti, kau memegang nyawa lawanmu. Bima, kau pikir kau sudah menemukan tambang emas dan bisa dengan mudah merampas hartaku? Kau dan ibumu yang serakah itu terlalu meremehkan seorang Kirana Larasati. Aku mematikan iPad dan menyimpannya kembali di laci. Malam ini aku telah menggenggam bom waktu di tanganku, tapi aku tidak ingin meledakkannya sekarang. Aku ingin melihat sejauh mana sandiwara manusia-manusia rendahan ini bisa dimainkan. Aku ingin perlahan-lahan merampas secercah harapan palsu mereka, membiarkan mereka mendaki sampai ke puncak kepuasan, lalu dengan tanganku sendiri, aku akan menendang mereka jatuh langsung ke dasar neraka. Aku merebahkan diri di ranjang, memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, pikiranku terasa jernih dan luar biasa ringan. Perang ini tidak sekadar mengusir mereka dari rumah. Aku ingin mereka membayar setiap tetes keringat dan air mata yang telah kutumpahkan. Pukul 6 pagi keesokan harinya, aku terbangun dengan pikiran yang sangat tajam. Aku berdandan dengan saksama, menutupi kantung mataku. Memakai lipstik merah, marun yang menyiratkan kekuatan, dan mengenakan setelan jas kerja yang dijahit sempurna. Penampilanku sama sekali tidak menyisakan bayangan wanita basah kuyup dan hancur seperti semalam. Aku melangkah ke ruang tamu, udara di rumah masih dipenuhi bau pengap dan ketegangan yang belum pudar. Ibu Ratna sedang duduk ongkang-ongkang kaki di sofa, sambil menyeruput teh jahe.
Tari sedang sibuk main TikTok, sementara Bima baru keluar dari kamar mandi memegang sikat gigi. Melihatku keluar dengan penampilan tajam dan rapi, mereka bertiga tertegun. Ibu Ratnalah yang pertama kali buka suara, nadanya masih mempertahankan keangkuhan dan kesombongan. Kukira kamu bakal tiduran di kamar nangis nyesal, ternyata masih ada mood pakai gincu tebal buat berangkat kerja. Ingat ya, pagi, ini belum ada yang masak sarapan. Kamu sebagai menantu yang semalam kurang ajar, pagi ini harus tahu diri pergi ke dapur masak layani suami dan ibu mertua buat nebus kesalahanmu. Jangan pikir pasang muka jutek masalah sudah beres. Aku tidak menjawab, langkah sepatu hak tinggiku berbunyi klak-klak menghantam lantai, langsung menuju meja kaca di tengah ruang tamu, aku melempar segepok dokumen yang sudah diprint ke atas meja kaca. Bunyi kertas menghantam kaca, terdengar tegas. Ibu bangun dari mimpi siang bolong sana. Ini bukan balai desa tempat ibu bisa ceramah soal moral. Lihat baik-baik, di atas meja itu ada salinan sertifikat hak milik, akta jual beli, dan bukti mutasi bank yang membuktikan seluruh uang pembelian apartemen ini ditransfer dari rekening pribadiku persis 6 bulan. Sebelum aku mendaftarkan pernikahan dengan anak ibu, Bima buru-buru melempar sikat giginya ke meja, bergegas mengambil kertas itu untuk membacanya. Wajahnya seketika berubah dari merah menjadi pucat pasi. Ibunya juga ikut melongok, tergagap tak bisa berkata-kata. Ibu Ratna melihat, anaknya panik, mulai ikut gelagapan, dia langsung berdiri, menudingkan jari ke wajah. Kakakmu ngeprint kertas sampah ini buat nakut-nakutin siapa? Aku kasih tahu, ya, istri ada jasa, suami nggak boleh mengkhianati, tapi kalau suami ada jasa, istri juga nggak boleh serakah. Si Bima tinggal di sini 3 tahun, dia ikut benerin rumah, ikut nyapu bersih-bersih. Dia juga pemilik rumah ini. Jangan bawa-bawa hukum buat nakutin aku. Hukum macam apa yang gak punya hati nurani? Dibagi 2. Kalau nggak dibagi 2, ibu dan anak ini bakal berjuang sampai mati. Bertahan di sini, mau lihat kamu bisa apa? Ketidakmaluannya membuatku tertawa lepas. Aku bersedekap menatapnya dengan tatapan kasihan seperti orang yang berdiri di ketinggian menatap seekor kecoa. Hati nurani ibu itu adalah bersekongkol sama anak ibu buat melihara wanita simpanan di luar. Ngambil uang menantu buat jalan-jalan ke Singapura, terus pulang ke rumah ngelempar makanan menantu buat dikasih ke anjing? Kata-kataku jatuh seperti bom di tengah ruang tamu. Mereka bertiga tersentak, kaget. Bima panik tergagap-gagap, matanya berputar liar penuh kepanikan. Kakakmu ngomong sembarangan apa? Simpanan apa? Kamu gila ya? Kamu mau mencemarkan nama baikku dan ibuku ya? Aku peringatkan, kalau ngomong gak ada bukti, aku tuntut kamu pencemaran nama baik. Kini aku maju selangkah, menatap tajam bagai es ke wajah Bima. Bukti? Kamu, tenang saja, nanti pas di pengadilan, aku akan serahkan langsung ke tangan hakim. Bukti-bukti paling tajam, biar kita lihat apa kursi Vice President yang dijanjikan Mbak Desi sayangmu itu bisa nyelamatin kamu dari gembel di jalanan. Atau enggak? Tapi sekarang, aku nggak punya waktu buat berdebat soal sampah sama kalian. Aku berpaling menatap langsung ke wajah Ibu Ratna. Setiap huruf yang kuucapkan, tegas, tidak memberi celah sedikit pun untuk mereka melawan. Dengar baik-baik, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengatur dengan sangat jelas, harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan adalah harta bawaan masing-masing. Rumah ini, sepenuhnya milikku. Mau kalian guling-guling di lantai, nangis teriak-teriak, kalian gak akan bisa merampas satu batu bata pun. Dari semalam aku sudah kasih ultimatum. Sekarang jam 7 pagi, kalian punya sisa waktu persis 24 jam untuk mengemasi baju-baju gembel kalian dan enyah dari rumahku. Bima seolah tersudut, sifat kasar dan pengecutnya muncul. Dia mengangkat urat, lehernya dan berteriak, kamu berani ngusir aku? Aku ini suamimu, kartu, keluargaku ada di alamat ini, aku nggak akan pergi kemana-mana, ini tempat tinggalku yang sah, coba aja sentuh aku. Aku panggil polsek sama Pak RT biar mereka lihat, dan semua orang maki-maki istri murahan yang tegang ngusir keluarga. Suami ke jalan, aku menyeringai, merapikan kerah jasku hingga rapi sempurna, tatapanku tak gentar sedikit pun. Silakan panggil Pak RT, panggil polisi polsek ke sini, biar aku tunjukkan ke mereka surat perjanjian utang pinjol dan rentenir, 1,2 miliar yang kujamin pakai namaku demi bayarin utangmu, sekalian surat keterangan bahwa kamu pengangguran gak ada penghasilan setahun ini. Biar kita lihat, hukum bakal ngelindungin pemilik SHM yang sah atau gerombolan orang numpang hidup, peselingkuh, yang berniat ngerampok harta. Aku mengeluarkan ponsel, melihat jam, lalu menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Jangan uji kesabaranku. Besok pagi tepat jam 7, kalau aku pulang lembur dan masih melihat bayangan baju kalian bertiga di sini, aku akan sewa satpam, profesional buat ngebuang semua barang kalian ke tempat sampah di basement. Dan,
Ingat bahwa anjing Sitari juga, karena di sini aku tidak memelihara makhluk yang menggigit tuannya sendiri. Setelah berkata begitu, aku berbalik mantap, melangkah langsung ke pintu utama. Bunyi hak sepatu menghantam lantai dengan tegas dan kuat. Aku membuka pintu dan keluar, meninggalkan 3 patung batu yang terpaku ngeri dan ketakutan setengah mati. Masuk ke dalam lift, aku melihat bayanganku sendiri di pintu logam. Tak ada lagi air mata kelemahan, tak ada lagi kepasrahan. Perang ini tidak akan hanya menggunakan hukum untuk melindungi harta, aku akan menggunakan kesombongan mereka sendiri untuk menghancurkan mereka. Mereka pikir bisa bergantung pada sosialita kaya itu untuk mengubah nasib. Kebetulan sekali, di dunia bisnis, properti dan keuangan Jakarta ini, nama Ibu Desi yang sedang disembah Bima, justru adalah mangsa empuk yang sedang berada di atas talenan perusahaan, tempatku diam-diam menjadi pemegang saham mayoritas. Sandiwara sesungguhnya baru akan dibuka tirainya. Setelah pergi dari rumah, aku langsung ke kantor. Gedung perkantoran elit di kawasan SCBD itu selalu memberiku rasa aman dan kekuasaan penuh. Di sini, aku bukan menantu tertindas yang diomeli ibu mertua, bukan juga istri yang banting, tulang bayar utang suami pengangguran. Di sini, aku adalah Kirana Larasati, Senior Finance Manager, pemegang kendali seluruh sistem audit dan arus kas grup perusahaan. Berbeda dengan penampilanku yang kucel semalam, pagi ini aku melangkah melewati pintu putar kaca dengan aura yang mengintimidasi. Secangkir kopi hitam tanpa gula di tanganku mengepul panas. Rasa pahitnya membantuku menjaga kesadaran mutlak untuk bersiap menghadapi hal terburuk. Tapi aku memang terlalu meremehkan ketidakmaluan keluarga Ibu Ratna. Mereka sama sekali tidak berniat mengemasi barang dan pergi seperti ultimatumku. Sebaliknya, mereka memilih untuk menyerang duluan, memukul tepat di bagian yang paling kuanggap penting, kehormatan dan karierku. Tepat jam 10 pagi, saat aku sedang rapat koordinasi dengan Direktur HRD dan para kepala divisi di ruang rapat kaca transparan lantai dasar, keributan luar biasa pecah dari arah lobi utama. Suara jeritan, tangisan histeris bercampur bentakan dari tim security gedung, menghancurkan total profesionalisme dan ketenangan. Ruang kerja, aku mengerutkan kening, menatap keluar. Menembus dinding kaca, aku melihat Ibu Ratna sedang duduk ngesot di lantai marmer yang mengkilap. Dia mengenakan pakaian lusuh yang berantakan, pakaian yang tak pernah kulihat dia pakai di rumah, karena dia biasanya hanya suka daster sutra atau baju arisan yang mahal. Rambutnya dibuat acak-acakan, tangannya memukuli dadanya sendiri, air mata dan ingus berlepotan. Berdiri di sampingnya adalah Bima, yang sedang tarik-tarikan, dengan 2 satpam, berteriak-teriak melindungi ibunya dengan wajah penuh penderitaan. Semua karyawan di lobi menghentikan pekerjaan dan mengerumuni, mereka membentuk lingkaran. Bisik-bisik mulai terdengar. Direktur HRD mengerutkan kening, mengetuk pulpen ke meja memintaku keluar untuk membereskan ini. Aku dengan tenang menutup laptop, merapikan jas, dan melangkah keluar dengan santai. Begitu melihat sosokku muncul, Ibu Ratna seolah mendapat durian runtuh. Dia langsung teriak lebih kencang, merangkak di lantai ke arahku, memeluk betisku. Erat-erat, tolong bapak-bapak, ibu-ibu pimpinan perusahaan. Lihat, ini kelakuan asli karyawan unggulan kalian. Dia cari uang sedikit tapi pulang ke rumah, menyiksa, menginjak-injak ibu mertuanya, membiarkan saya kelaparan, memukuli anak saya. Tengah malam hujan badai, dia ngusir saya dan anak saya ke jalan, tanpa pakaian. Perempuan murahan gak tahu diuntung, mentang-mentang punya uang, jadi durhaka. Ya Allah, aku besarin anak laki-lakiku susah-susah cuma buat bawa pulang ular berbisa ini. Dia berteriak dan menangis terseduh-seduh. Aktingnya begitu brilian sampai-sampai. Kalau aku bukan orang yang mengalaminya sendiri, aku pasti akan percaya dia adalah ibu mertua malang yang disiksa menantunya. Tatapan rekan-rekan kerja di sekelilingku mulai beralih padaku, membawa penghakiman, keraguan, dan rasa jijik. Bima melihat ibunya berakting sangat bagus, langsung maju menudingkan jari ke wajahku, berpura-pura menjadi suami yang dikhianati dan terluka parah. Kirana, jangan pikir kamu bisa nyembunyiin ini dariku. Kamu alasan lembur, nyatanya kamu selingkuh tidur sama bos-bos tua kaya raya demi naik jabatan kan? Pulang ke rumah kamu ngerendahin aku sebagai suami miskin, kamu maki ibuku orang kampung, yang numpang hidup. Kamu maksa aku tanda tangan surat cerai, maksa aku pergi, dengan tangan kosong biar kamu bisa bawa selingkuhanmu ke rumah yang selama ini kubangun pakai uangku. Kamu perempuan keparat, balikin nama baik keluargaku, kembalikan uang hasil keringatku. Logika Bima sangat memutarbalikkan fakta dengan sempurna. Dia menimpakan dosa kotornya sendiri padaku. Dia yang selingkuh, dia yang numpang hidup, dia yang mau merampok rumah, tapi di lobi kantor yang ramai, dia berteriak playing victim. Kartu korban adalah senjata paling menakutkan dari orang jahat saat mereka tersudut.
Mereka ingin menggunakan tekanan massa, menggunakan moral palsu, untuk memaksaku menyerah. Mereka pikir wanita berposisi tinggi sepertiku akan takut kehilangan muka, takut kariernya hancur, dan akan berlutut memohon agar mereka diam, lalu menyerahkan apartemen itu. Direktur HRD melangkah keluar dengan wajah sangat tidak senang. Bagi sebuah perusahaan besar, skandal pribadi karyawan di tempat kerja adalah hal yang sangat tabu. Mbak Kirana, urusan keluarga Anda kenapa sampai ribut begini? Cepat bawa keluarga Anda keluar dan bereskan, jangan merusak citra perusahaan. Kalau ini nggak selesai dengan baik, jajaran direksi terpaksa harus mengevaluasi posisi manajer Anda. Bima mendengar itu, matanya berbinar puas. Dia maju selangkah, nadanya berubah, menjadi ancaman terang-terangan. Dengar itu, Ran? Perusahaanmu juga nggak nerima perempuan bermoral bejat kayak kamu. Kalau kamu pintar, sekarang pulang, dan tarik kata-katamu semalam, balik nama setengah rumah itu ke namaku sesuai dengan kontribusiku. Minta maaf ke ibuku baik-baik, kalau enggak, aku dan ibuku bakal datang ke sini tiap hari bawa spanduk, panggil wartawan buat bongkar kedok. Murahanmu biar kamu nggak bisa hidup lagi di Jakarta ini. Ibu Ratna masih memeluk kakiku erat-erat, menenggelamkan wajahnya ke lantai. Pura-pura terisak, tapi aku bisa melihat bahunya bergetar karena menahan tawa. Dia yakin betul sandiwara ini sukses besar, dan aku telah didorong ke jalan buntu. Di sekeliling, bisik-bisik rekan kerjaku makin keras. Ada yang menunjuk-nunjuk, ada yang geleng kepala, bahkan ada karyawan muda yang mengeluarkan ponsel untuk merekam. Mereka pikir aku akan ketakutan, menangis, menjelaskan, atau kabur. Tapi mereka tidak tahu, sebelum aku melangkah keluar, aku sudah menduga kelicikan ini. Binatang buas jika diputus sumber makanannya, pasti akan menggigit. Aku tidak buru-buru menarik kakiku dari pelukan palsu Ibu Ratna. Aku perlahan, membungkuk, mengangkat dagunya, menatap dalam-dalam ke matanya yang licik yang sedang berusaha memeras air mata buaya. Sudut bibirku melengkung membentuk, senyum dingin, kejam, dan penuh penghinaan. Sandiwara air mata kotor ini sudah waktunya ditutup. Udara di lobi utama perusahaan saat ini terasa pekat dan tegang seperti senar yang ditarik maksimal. Semua orang menahan napas menunggu bagaimana reaksi wanita yang sedang dituduh murahan dan durhaka ini. Aku berdiri tegak, dengan tegas menyentak kakiku, menendang tangan Ibu Ratna yang berpura-pura memelukku. Tindakan tegasku membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke belakang. Dia menjerit aduh, berniat kembali membuat keributan. Tapi aku mengangkat tangan memberi isyarat berhenti. Aku menatap Direktur HRD, lalu mengedarkan pandangan ke kerumunan rekan kerja yang menonton. Suaraku menggema tajam, lantang, dan sama sekali tidak ada nada, gemetar. Mohon maaf Ibu Direktur dan rekan-rekan semua karena telah membiarkan sampah hanyut masuk ke perusahaan dan mengotori mata kalian. Ibu tenang saja, saya akan membersihkan tumpukan sampah ini detik ini juga, tanpa menyisakan baunya sedikit pun. Aku mengeluarkan ponsel dari saku jas, menghubungkan Bluetooth ke layar LED raksasa yang biasa digunakan untuk presentasi internal di tengah lobi. Hanya butuh 5 detik, layar raksasa itu menyala. Aku menatap Bima dan Ibu Ratna yang kebingungan tak mengerti apa yang terjadi. Kalian suka main sinetron di depan orang banyak kan? Suka pakai tekanan massa untuk mengancamku? Kalau begitu, biar saya putarkan untuk seluruh kantor ini, film dokumenter paling nyata tentang apa yang disebut bakti dari keluarga suamiku. Jariku menggeser layar ponsel. Video pertama muncul di layar LED raksasa dengan volume suara maksimal. Itu adalah rekaman CCTV yang kuambil dari ruang tamu. Semalam, gambarnya sangat jernih. Aku masuk ke rumah dengan kondisi basah kuyup, kelelahan. Sementara Ibu Ratna berdiri di meja makan, dengan wajah ceria, menyendok seluruh rendang daging dan kuah sop buntut, menuangkannya langsung ke mangkuk anjing. Suara makian Ibu Ratna menggema ke seluruh lobi kantor. Kalau lapar, merangkak, sana ke depan jalan cari makan, lebih baik aku kasih ke anjing. Di rumah ini, tidak ada tradisi melayani menantu. Bersamaan dengan itu, di video Bima sedang berbaring di sofa main ponsel, dengan santainya membela ibunya mencaci maki istrinya. Kerumunan yang tadinya berbisik-bisik seketika hening. Tatapan menghakimi yang tadi diarahkan padaku seketika berbalik, menatap tajam ke arah Ibu Ratna dan Bima. Rasa jijik terlihat jelas di wajah semua orang. Ibu Ratna pucat pasi, bibirnya gemetar tak bisa bicara. Dia buru-buru merangkak bangun berniat merebut ponselku, tapi tim security dengan sigap menghadangnya. Bima kelabakan, wajahnya tak menyisakan setetes darah pun. Dia berteriak putus asa. Matiin sekarang. Ini masalah pribadi keluarga, ngapain dibawa-bawa keluar? Video ini pasti hasil editan. Kamu sengaja ngejebak ibuku. Aku tertawa, tawa penuh ironi. Jebakan? Boleh.
Kalau kamu merasa video belum cukup nyata, mari kita masuk ke sesi bukti keuangan. Semua yang ada di sini, orang ekonomi, lihat laporan keuangan pasti lebih jelas. Aku menggeser ke file gambar kedua. Di layar LED terpampang surat perjanjian. Utang rentenir dan pinjol senilai 1,2 miliar lengkap dengan tanda tangan dan cap jempol Bima. Diikuti oleh rentetan bukti transfer dari rekening pribadiku, Kirana Larasati, yang membayar utang Bima selama setahun penuh. Angka puluhan juta yang dikirim setiap bulan terpampang nyata seperti tamparan keras ke wajah. Pria yang baru saja membual telah ikut merenovasi rumah. Lihat baik-baik, rekan-rekanku, pria yang berdiri di sini menangis menuduhku berselingkuh, nyatanya adalah laki-laki tidak berguna. Gila judi kripto, terlilit utang preman. Setahun terakhir, aku begadang sampai pagi, mempertaruhkan nyawa bekerja di perusahaan ini, untuk mengumpulkan uang demi bayar utangnya. Dia nganggur numpang hidup, ibunya di rumah pakai uangku untuk jalan-jalan ke Singapura. Tapi hari ini, mereka datang ke sini playing victim, memaksaku menyerahkan separuh apartemen yang kubeli sebelum menikah. Di dunia ini, apa ada parasit yang lebih hina dari mereka? Seluruh lobi dipenuhi seruan kemarahan. Rekan kerjaku mulai menunjuk-nunjuk dan memaki Bima serta Ibu Ratna secara terang-terangan. Fakta telanjang itu telah menghancurkan cangkang korban palsu mereka sampai berkeping-keping. Tapi aku belum selesai. Sekali menyerang, harus dihajar sampai tidak ada kesempatan untuk bangkit lagi. Aku menggeser ke file terakhir, dan ini bagian terbaiknya. Alasan kenapa laki-laki pengangguran ini tiba-tiba berani mau merampas rumah dan minta cerai. Layar LED langsung menampilkan tangkapan layar chat WhatsApp dari iPad semalam. Nama pengirim Mbak Desi sayang terpampang terang. Kata-kata yang memanggil, bayiku, sayangku, janji memberikan kursi Vice President, membelikan mobil, Mercedes. Dan rencana jahat. Bujuk dia tanda tangan harta gono gini lalu usir. Dia, terlihat jelas. Foto Bima telanjang dada di ranjang hotel yang dikirim ke Sugar Mommy-nya sengaja kusamarkan sedikit, tapi cukup bagi semua orang untuk memahami esensinya. Wajah Bima kini bukan pucat lagi, tapi sudah abu-abu seperti abu rokok. Kakinya, tak sanggup menopang, dia sempoyongan mundur. Ibu Ratna menganga lebar, memegang, dadanya seperti mau kena serangan jantung. Dia tidak menyangka rahasia kotor, anaknya akan dijemur di bawah terik matahari di depan ratusan orang. Direktur HRD melangkah maju, wajahnya sangat dingin, suaranya terdengar tegas. Ternyata ini wajah asli para pemeras. Security, seret dua orang ini keluar dari gedung. Kalau mereka melawan, langsung panggil polsek untuk borgol mereka atas. Tuduhan membuat keonaran dan pencemaran nama baik karyawan kita. Mbak Kirana, tim legal perusahaan akan mendukung kalau Anda mau menuntut mereka. Dua satpam berbadan tegap, langsung mengapit lengan Bima dan menyeret Ibu Ratna, menuju pintu putar kaca. Mereka tak lagi punya tenaga untuk meronta, apalagi mulut untuk berteriak. Rasa malu yang luar biasa telah mencekik kerongkongan mereka. Sebelum Bima dilempar keluar, aku melangkah mendekat, berbisik di telinganya, dengan nada paling dingin. Ini baru makanan pembuka, suamiku sayang. Pulang dan bilang ke Mbak Desimu, siapkan uang buat beli obat jantung, karena pesta, utamanya masih nunggu kalian di depan. Bima menatapku dengan mata membelalak. Urat matanya memerah penuh ketakutan. Dia dilempar ke pelataran gedung yang basah. Aku berbalik, menepuk tangan sambil tersenyum, berterima kasih pada rekan kerja dan Ibu Direktur HRD. Dengan gaya santai seperti baru saja selesai menyapu tumpukan sampah. Mereka pikir bisa memakai lumpur untuk mengotoriku, tapi mereka lupa bahwa aku lahir dari lumpur, dan aku tahu cara mengubah lumpur menjadi beton untuk mengubur hidup-hidup siapapun yang berani menghalangi jalanku. Setelah dipermalukan habis-habisan di lobi kantor, aku tahu Bima tidak akan berani lagi memunculkan wajahnya untuk mencari gara-gara denganku. Dengan sifat pengecut seorang parasit, saat tersudut dan kehilangan muka di depan umum, satu-satunya tempat ia berlindung adalah pelampung penyelamat bernama Mbak Desi. Dan persis seperti perhitunganku, pihak ketiga yang sombong itu tidak bisa duduk, dia melihat peliharaannya diinjak-injak orang lain. Siang itu, aku keluar dari gedung kantor menuju sebuah kafe mewah di sudut jalan SCBD, tempat di mana aku biasa duduk menikmati salad sambil mengecek portofolio investasi pribadiku. Baru saja aku duduk, sebuah Porsche Panamera merah menyala berhenti tepat di depan kafe. Dari dalam mobil, turunlah seorang wanita berusia sekitar 50 tahunan. Dia memakai gaun sutra branded bercorak-norak, kalung berlian besar, menggantung di lehernya, dan tangannya menenteng tas Hermes Birkin Limited Edition. Di belakangnya, Bima berjalan mengekor, membungkukkan badan membukakan pintu, tampak menyedihkan dan hina bak seorang Kasim yang melayani ratunya. Itulah Ibu Desi, sosialita kaya raya yang meraup kekayaan dari jaringan restoran dan properti kelas menengah. Desi mendorong pintu kaca dan masuk,
Suara hak sepatunya berbunyi angkuh. Matanya menyapu seisi kafe lalu berhenti di mejaku. Dia langsung berjalan, mendekat, tanpa dipersilakan langsung menarik kursi di depanku, menyilangkan kakinya, dan memberi isyarat dengan dagu agar Bima berdiri patuh di belakangnya. Aku perlahan meletakkan garpu salad, mengambil tisu untuk mengelap ujung bibirku, menatap wanita di depanku dengan tatapan dingin, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa kaget atau takut. Kamu Kirana Larasati kan? Sering dengar si Bima cerita soal kamu, hari ini baru bisa lihat aslinya. Cecece, pantes aja penampilannya kaku ala karyawan rendahan, mukanya membosankan. Pantes suaminya bosan dan nyari saya. Saya Desi, pasti kamu udah tahu saya siapa kan? Aku menyeruput teh chamomile, tersenyum tipis. Semakin santai senyumanku, kekesalan di wajah Desi tampak semakin meningkat. Halo, Ibu Desi, tentu saja, saya tahu. Wanita dermawan yang bersedia memungut tumpukan sampah yang baru saya buang ke jalan untuk dihangatkan. Selera ibu sungguh sangat unik. Bima yang berdiri di belakang mendengar itu langsung menegangkan urat lehernya dan membentak. Tutup mulutmu, Kirana. Kamu nggak pantas ngomong sama Ibu Desi, pakai nada begitu. Ibu Desi ini direktur perusahaan besar, hartanya ratusan miliar. Kamu cuma akuntan kere. Beliau jentikan jari. Kamu bisa langsung dipecat, kehilangan rumah juga bisa. Desi mengangkat tangan menghentikan Bima, mengelus punggung tangannya seperti sedang menenangkan anjing peliharaan. Kemudian dia membuka tas Hermesnya, mengeluarkan sebuah buku cek dan pena bertatahkan permata. Dia menandatangani selembar cek dengan cepat, lalu melemparnya ke atas meja di depanku. Saya nggak suka basa-basi sama orang kelas bawah. Si Bima sekarang orang saya. Urusan kamu bikin dia malu di kantormu tadi pagi, untuk sementara saya lupakan. Di cek ini ada 2 miliar. Uang segini cukup buat babu sepertimu meski kerja banting tulang seumur hidup nggak akan kekumpul. Ambil uang ini, tanda tangani surat cerai, dan pindah namakan seluruh hak kepemilikan apartemen itu ke Bima. Dia ikut saya nggak kekurangan uang buat beliin dia 10 villa mewah, tapi dia pernah ikut kontribusi renovasi rumah itu. Saya nggak mau dia rugi, gara-gara perempuan pelit kayak kamu. Desi bersedekap, mengangkat dagu menunggu aku menerkam cek itu dengan mata berbinar. Dalam pikiran orang kaya baru yang sombong, uang bisa membeli segala harga diri. Dia ingin memakai 2 miliar ini bukan karena menyayangkan apartemenku, melainkan karena dia ingin membeli penghinaan, ingin membuktikan padaku bahwa di hadapan uangnya, aku hanyalah seekor kecoa yang menyedihkan. Aku menatap cek 2 miliar yang tergeletak di meja, lalu menatap wajah sombong, Desi dan senyum penuh kemenangan Bima. Aku perlahan mengambil cek itu. Desi menyeringai menghina, tapi detik berikutnya, senyumnya membeku. Dengan 2 jari, aku merobek cek itu menjadi 4 bagian tanpa ekspresi, lalu membuang serpihan kertas itu ke asbak di atas meja. 2 miliar. Ibu Desi, ibu bawa pulang saja 2 miliar ini buat beli obat rematik. Sudah tua tenaga sudah lemah, main-main melihara brondong takutnya mengurangi umur lo. Soal rumahku, aku sudah bilang, sebutir batu bata pun jangan harap bisa kalian rampok. Suamiku. Oh bukan, si Bimanya ibu. Belum pernah mengeluarkan sepeser pun untuk rumah itu. Dia ngutang padaku nyaris 1 miliar, buat judi, aku belum menghitung bunganya saja dia sudah beruntung. Desi memukul meja dengan keras, matanya yang dipenuhi makeup tebal melotot, marah. Kemarahan orang berduit yang ditolak berkobar hebat. Anak lonte, dikasih, hati minta jantung kamu ya. Kamu pikir kamu pegang SHM itu kamu bisa tenang? Kamu tahu koneksiku seluas apa di Jakarta ini? Sekali aku telepon, bosmu bakal nendang kamu ke jalan. Aku bisa suruh preman hancurin rumahmu. Lepas dari Bima, kamu selamanya cuma bakal jadi pecundang. Aku kasih kesempatan terakhir, nunduk, dan pungut kertas itu lalu lem lagi. Kalau enggak, aku sumpah bikin hidupmu lebih menderita dari mati. Aku sama sekali tidak gentar, dengan tenang menopang dagu dan menatap langsung ke mata Desi. Keangkuhannya hanyalah cangkang untuk menutupi kebodohannya di dunia bisnis. Dia sama sekali tidak tahu bahwa perusahaan propertinya yang sedang mati-matian mencari suntikan dana investasi bulan ini, dokumen persetujuannya sedang terbaring di atas meja menunggu tanda tangan dari silent partner sebuah investment fund, dan perwakilan hukum pemegang saham mayoritas dari lembaga pendanaan itu. Tidak lain adalah Kirana Larasati, wanita yang baru saja dia maki sebagai karyawan rendahan. Hidup lebih menderita dari mati? Kata-kata itu aku kembalikan untuk ibu. Aku berkata perlahan. Ibu Desi, sepertinya jaringan restoran ibu lagi terjerat kredit macet di bank kan? Ibu sedang mempertaruhkan semua harapan pada proyek resort di Bali untuk cari suntikan dana dari Alfa Fund, niatnya mau gali lubang, tutup lubang. Ibu naik Porsche, bawa tas Hermes,
tapi sebenarnya kas perusahaan, ibu minus puluhan miliar. Dari mana ibu punya 2 miliar uang tunai buat dilempar ke aku? Cek tadi kalau ku cairkan pasti ditolak bank karena saldonya nggak cukup. Wajah Desi seketika berubah warna, lapisan bedak tebal di wajahnya seakan retak. Dia mundur ketakutan, tergagap. Kakakmu. Dari mana kamu tahu rahasia perusahaan itu? Kamu cuma akuntan. Kamu ngomong sembarangan apa sih? Aku berdiri, mengeluarkan beberapa lembar uang kertas dan melemparkannya ke meja. Untuk membayar minumanku. Aku membungkuk ke depan, mendekatkan wajahku ke wajah Desi yang sedang panik. Suaraku bernada rendah dan tajam bagai silet. Aku tahu lebih banyak dari yang ibu bayangkan, nyonya kaya baru yang bodoh. Ibu, berani pakai uang buat mengancamku, berani pakai laki-laki sampah itu buat menghinaku. Ibu bakal segera paham, di Jakarta ini, siapa sebenarnya yang punya kuasa nentuin nasib siapa. Pulang sana jaga baik-baik perusahaanmu yang kosong, melompong itu, karena besok aku akan memutus sumber napas terakhirmu dengan tanganku sendiri. Sampai jumpa, Sugar Mommy. Selesai bicara, aku berbalik tegas melangkah keluar dari kafe, meninggalkan Desi, yang duduk gemetar di kursi, berkeringat dingin sebesar biji jagung. Bima, berdiri melongo, tak paham bahasa alien apa yang baru saja kuucapkan. Jaring yang telah kutebar bertahun-tahun, kini waktunya ditarik erat. Aku tidak hanya akan menghancurkan keluarga suamiku, aku akan melindas habis tempat, berlindung terakhir yang sedang mereka jadikan ilusi untuk berpegangan. Permainan kekuasaan yang sesungguhnya, baru saja membunyikan lonceng pertamanya, meninggalkan kafe. Aku langsung masuk ke taksi yang sudah menunggu, meninggalkan. Di belakang sana wanita sombong yang pucat pasi dan suami pura-puranya yang masih bingung. Awan hitam yang menggantung di langit Jakarta menandakan badai besar akan turun, tapi di dalam hatiku saat ini, langit cerah benderang oleh cahaya kemenangan. Jantungku berdetak stabil dan kuat. Detak jantung dari seseorang yang memegang kekuasaan mutlak dalam permainan finansial yang kejam, ini. Taksi berhenti di depan lobi sebuah gedung pencakar langit kaca di kawasan Mega, Kuningan. Ini bukan tempat kerjaku sebagai manajer akuntan bergaji bulanan. Ini adalah kantor pusat Alpha Fund. Pijakan sesungguhnya, kartu truf yang telah kubangun dengan darah, keringat, dan masa mudaku. Mereka, mulai dari Bima, Ibu Ratna, sampai si Desi, berpikir aku hanyalah wanita kantoran yang bekerja untuk uang bulanan, hidup pas-pasan, dan berhemat. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik cangkang karyawan teladan itu, aku adalah investor ulung, pemegang saham anonim, 40% dari investment fund terkemuka di kota ini. 3 tahun lalu, saat Bima menghamburkan uang ke judi online, saat dia tiduran, di sofa menungguku masak, aku begadang semalaman menganalisis grafik saham, membaca laporan keuangan perusahaan-perusahaan properti. Uang yang kugunakan untuk membayar utangnya hanyalah puncak gunung es. Uang besar yang kuperoleh dari main saham dan membeli aset properti sitaan lalu menjualnya dengan harga tinggi. Semua kumasukkan ke Alpha Fund melalui pengelolaan Pak Ardi, direktur operasional sekaligus rekan kerjaku yang paling terpercaya. Aku memilih untuk menyembunyikan identitas, berpakaian sederhana, mengendarai motor matic biasa, karena aku paham filosofi pohon tinggi akan menerpa angin kencang. Lagi pula, hidup bersama lintah-lintah kelaparan seperti keluarga, suamiku. Kalau aku menunjukkan kekayaanku, mereka akan mengisapku sampai aku tinggal tulang belulang. Aku menempelkan kartu akses VIP, masuk ke lift khusus jajaran direksi, langsung meluncur ke lantai teratas. Pintu lift terbuka, Pak Ardi sudah berdiri, menungguku di sana. Dia mengenakan setelan jas abu-abu yang elegan, memegang map tebal, sudut bibirnya menyunggingkan senyum pujian melihatku datang dengan aura mengintimidasi. Halo pemegang saham terbesar Alpha Fund, dengar laporan dari tim security di bawah. Kamu baru saja bentrok panas di kafe SCBD. Gimana, mangsanya udah mulai kelohotan? Aku tersenyum, melangkah mendekati meja kerja kayu mahoni yang solid, menuangkan segelas air sparkling untuk diriku sendiri. Mangsanya masih sok jagoan, Pak Ardi. Dia baru aja lempar cek 2 miliar ke mukaku buat beli harga diriku, plus ngancam mau bawa preman hancurin rumahku. Kayaknya udah waktunya kita tarik jaring ini. Gimana hasil audit PT Mentari milik si Desi? Ardi tertawa lepas, melempar map itu ke atas meja kaca. Dia menarik kursi duduk. Di hadapanku, matanya menyorotkan ketajaman rubah tua di dunia bisnis. Perusahaan si Desi itu memang benar-benar cangkang kosong. Tim auditor internal kita udah periksa seluruh arus kasnya, persis seperti tebakanmu. Jaringan restorannya rugi besar, utang ke supplier numpuk sampai 20 miliar. Proyek resort di Bali yang dia agunkan sana-sini itu sebenarnya sertifikatnya bermasalah. Bank sudah masukin namanya ke blacklist kredit macet. Aku membalik halaman demi halaman laporan keuangan PT Mentari. Angka-angka berwarna merah tampak menyakitkan mata.
Sebuah perusahaan yang ada di ambang kebangkrutan, ditiup angin sepoi-sepoi pun bakal roboh. Tapi wanita itu masih berani keliling naik mobil mewah dan buang uang melihara berondong. Gengsi, palsunya adalah titik lemah terbesarnya. Dia lagi ngajuin proposal minta Alphafund suntik dana 30 miliar kan? Dia pasti butuh uang ini minggu ini buat refinancing utang bank. Kalau nggak semua asetnya bakal disita, ujarku. Betul, dia lobi sana-sini minta aku kasih waktu buat tanda tangan MOU. Siang, kemarin dia sampai nangis-nangis di telepon, bilang proyeknya sangat menjanjikan. Kalau Alpha kasih dana pasti untung 3 kali lipat. Awalnya aku mau tolak mentah-mentah karena risikonya terlalu tinggi, tapi ingat pesanmu, jadi berkasnya ku biarkan ngambang. Kamu mau habisi dia gimana? Aku mengetukkan jari-jariku yang lentik ke meja kaca. Sebuah rencana sempurna telah terbentuk di kepalaku. Musuh suka main sandiwara, maka aku akan membuat panggung termegah untuk membiarkan mereka memainkan peran tragedi kehidupan mereka. Aku mendongak menatap Ardi, suaraku dingin dan tajam. Jangan ditolak, Pak Ardi, kasih dia harapan setinggi langit. Suruh sekretaris, Bapak telepon Ibu Desi, beritahu bahwa jajaran direksi Alphafund sudah meninjau proposalnya, dan pada dasarnya, setuju mencairkan 30 miliar. Bilang padanya bahwa malam ini, perwakilan pemegang saham terbesar Alphafund akan datang menemuinya langsung untuk finalisasi klausul sebelum transfer dana. Ardi sedikit mengernyit, tapi dengan cepat matanya berbinar tertarik. Dia sangat paham karakterku. Saat aku bertindak, lawan tidak hanya akan kehilangan uang, tapi kehilangan seluruh kehormatan, gengsi, dan harga dirinya. Kamu mau muncul sendiri, Kirana? Kamu yang selama 3 tahun akting jadi istri, penurut, tiba-tiba muncul sebagai pemegang saham yang megang nyawa perusahaannya? Wah, guncangan mentalnya si Desi dan laki-laki simpanannya itu, nggak bakal kuat mereka tanggung. Mereka bisa gila, itu persis yang aku mau. Aku mau mereka manjat sampai puncak euforia, lalu saat aku nendang mereka jatuh, baru mereka bisa merasakan sakit yang tembus ke tulang. Mereka berani pakai uang buat menghinaku, aku bakal pakai uang buat ngajarin mereka seberapa kejamnya hukum karma. Oke, aku siapkan sekarang. Si Desi itu orangnya suka pamer, dengar kabar Alpha, Fan setuju investasi, dia pasti bakal bikin pesta mewah buat perayaan. Kita, biarkan mereka pesta, lalu kita akan bawa hadiah tak terlupakan buat mereka. Aku mengangguk, berdiri dan berjalan menuju jendela kaca floor to ceiling, menatap panorama kota Jakarta yang mulai tenggelam dalam lampu-lampu gemerlap. Hujan di luar mulai turun deras. Malam ini, badai yang sesungguhnya akan menyapu, bersih kehidupan orang-orang yang dengan kejam telah membuang nasiku untuk anjing. Bima, Ibu Ratna, Tari, dan Desi si sombong. Semuanya akan terperangkap di jaring yang sudah kusiapkan. Permainan selesai. Waktunya berburu. Pukul 8.00 malam, di sebuah restoran bintang 5 termewah yang terletak di lantai atas Hotel Ritz-Carlton. Ruang VIP itu didesain dengan gaya klasik, diterangi lampu kristal, dan memancarkan aroma bunga lili mahal. Desi telah membooking seluruh ruangan VIP ini untuk mengadakan pesta perayaan super mewah. Di meja panjang berlapis taplak sutra putih, tersaji hidangan kelas atas, lobster, abalone, dan botol-botol wine Prancis seharga puluhan juta rupiah. Malam ini Desi memakai gaun malam berwarna emas mengilap, perhiasan berlian, menumpuk di leher dan tangannya. Wajahnya berseri-seri bahagia luar biasa. Kabar dari sekretaris Alphafund sore tadi bagaikan obat penyelamat nyawanya. Dana 30 miliar akan segera cair. PT Mentari akan lolos dari jurang kebangkrutan. Baginya, saat ini, dia adalah ratu dunia. Dan tentu saja, di pesta kejayaan ini, Desi tidak lupa membawa mainan kesayangannya. Bima malam ini berpakaian necis dengan jas mahal yang dibelikan. Desi, rambutnya disisir klimis pakai pomade, berdiri membungkuk menuangkan wine, melayani Desi. Yang lebih konyol lagi, Ibu Ratna dan Tari juga hadir di sana. Mereka dibawa Bima untuk diperkenalkan pada calon menantu kaya raya itu. Ibu Ratna memakai kebaya bludru merah menyala, memakai kalung mutiara imitasi, tertawa dan menjilat Desi, sampai kerutan di matanya tertarik dalam. Tari sibuk mengangkat ponsel untuk selfie check-in, pamer kehidupan mewah menumpang kakaknya. Aduh, Ibu Desi sayang, ibu ini beneran dewi penolong buat keluarga kami. Si Bima ini kasihan banget dulu dapat istri miskin, pelit, nggak ada sopan santunnya. Sekarang ada ibu yang merentangkan tangan menyelamatkannya, ngasih dia jabatan Vice President, terus bentar lagi dapat kucuran dana asing 30 miliar. Keluarga kami ini beneran beruntung 7 turunan bisa kenal orang sehebat dan semewah ibu. Saya cheers untuk ibu. Ibu Ratna mengangkat gelas. Desi mengangkat gelas wine-nya dan menyesap sedikit. Tatapan angkuhnya menyapu 3 manusia yang sedang menyanjung-nyanjungnya itu.
dia sangat menikmati sensasi dipuja ini. Ibu terlalu melebih-lebihkan. Bima ini penurut, tahu diri, layanin saya dengan baik, wajar saya suka. Tunggu dana Alpha Fund masuk, saya langsung beliin dia rumah di Pondok Indah, nggak usah lagi rebutan apartemen kandang merpati sama istri gembelnya itu, bikin kotor tangan aja. Perempuan nggak tahu diri kayak si Kirana, saya lempar 2 miliar ke mukanya malah berani disobek. Biar saya lihat, tanpa Bima gimana dia bakal luntang-lantung di jalan. Bima mendengar selingkuhannya menyebut namaku, langsung ikut menimpali sambil menepuk dada. Mbak Desi bener banget, si Kirana itu emang bodoh numpahin periuk nasinya sendiri. Tadi pagi dia bikin drama di kantor, dikiranya hebat. Dia nggak tahu seberapa tinggi kelasnya Mbak Desi. Malam ini perwakilan pemegang saham, Alpha Fund datang tanda tangan. Biar aku yang temenin Mbak sambut tamu. Bakal, aku tunjukin kemampuanku, biar Mbak tahu kalau Mbak nggak salah pilih orang. Tepat saat itu, pintu kayu jati ukir ruang VIP terbuka dengan kasar. Tidak ada ketukan, hanya ada ketegasan dan hawa dingin. 4 pengawal bertubuh kekar, berjas hitam masuk lebih dulu, berbaris di sisi kiri dan kanan. Disusul oleh Pak Ardi, Direktur Operasional Alpha Fund, dan terakhir, aku melangkah masuk dengan perlahan. Aku memakai gaun malam hitam pekat yang potongannya elegan, memperlihatkan siluet tubuh yang tajam. Rambutku disanggul tinggi menyiratkan kekuasaan. Di leherku melingkar kalung zamrud yang harganya setara dengan seluruh isi restoran. Ini, auraku memancarkan dominasi total. Tidak ada sedikit pun sisa dari istri yang ditindas semalam. Begitu melihatku, senyum di bibir Desi, Bima, Ibu Ratna, dan Tari membeku. Serempak. Mereka melotot, gelas wine di tangan mereka bergetar hebat, seakan tak percaya pada apa yang ada di depan mata. Bimalah yang bereaksi pertama kali. Sifat aslinya yang impulsif langsung, membuatnya meledak. Dia menerjang maju, menunjuk-nunjuk wajahku sambil berteriak. Kirana, kamu gila ya? Siapa yang ngizinin kamu bawa muka ke sini? Kamu nguntit, aku kan? Security mana? Security restoran. Seret perempuan gila ini keluar. Ini, ruang VIP yang dibuking Ibu Desi khusus buat nyambut tamu penting dari Alpha Fund. Kamu bikin rusuh di sini, bisa-bisa Ibu Desi masukin kamu ke penjara. Ibu Ratna juga ikut berdiri, berkacak pinggang memaki. Dasar siluman rubah, kamu cemburu sampai ngikutin anakku ke sini. Matamu yang tebal itu lihat enggak? Ibu Desi sekaya apa? Kamu bawa sepatunya aja nggak pantas. Cepat keluar sebelum ku tampar mukamu. Aku sama sekali tidak mengernyit, ujung bibirku hanya melengkung membentuk senyum penghinaan yang absolut. Aku tidak sudi menatap mereka, pandanganku langsung beralih pada wanita sombong itu kini terlihat kebingungan luar biasa. Dia menatapku, lalu menatap Pak Ardi. Sebagai orang yang lama bermain di dunia bisnis, dia mengenali Ardi adalah Direktur Alpha Fund yang sedang dia mohon-mohon uangnya. Pak Ardi, Bapak sudah datang. Ini. Perempuan ini mantan istri karyawan. Dia gila, tolong Bapak jangan pedulikan. Biar saya panggil security usir. Dia, mari kita duduk dan bahas pencairan 30 miliarnya. Desi memaksakan senyum, menjilat, melangkah maju hendak menjabat tangan Ardi. Namun Ardi dengan dingin menghindar, mundur selangkah, dan dengan hormat memberi jalan untukku maju ke depan. Suara Ardi menggema jelas, setajam besi yang menghancurkan segala ilusi mereka. Ibu Desi, sepertinya Ibu sedikit salah paham. Biar saya perkenalkan ulang, orang yang berdiri di depan Ibu ini, Ibu Kirana Larasati, bukan orang gila, dan juga bukan orang yang berhak Ibu usir. Beliau adalah pemegang saham mayoritas, yang memegang kuasa mutlak atas investasi Alpha Fund. Dan hari ini, beliau datang secara langsung untuk memberi jawaban soal permohonan dana 30 miliar dari Ibu. Waktu di ruang VIP seolah berhenti berdetak. Suasana begitu hening sampai suara garpu jatuh ke karpet pun bisa terdengar. Desi menganga lebar, matanya melotot, seolah mau keluar dari rongganya. Bima mundur ke belakang, tersandung kaki kursi, dan jatuh tersungkur. Wajahnya berkerut karena panik luar biasa. Mulutnya, komat kamit tak bersuara. Ibu Ratna dan Tari mematung seperti batu, gigi mereka bergemeretak menahan gemetar. Aku maju selangkah, dengan tenang menarik kursi di posisi utama dan duduk dengan elegan. Aku mengeluarkan dokumen audit PT Mentari dari tasku, lalu membantingnya ke tengah meja yang penuh makanan mewah itu. Gimana, Ibu Desi? Kemarin Ibu bilang saya karyawan rendahan, bilang saya pecundang. Ibu bilang jentikan jari saja bisa bikin saya dipecat kan? Nah, sekarang coba Ibu jentikan jari, lihat apa PT Mentari yang kosong melompong dan penuh utang ini bisa langsung menguap dari peta ekonomi Jakarta? Desi gemetar, kakinya lemas. Dia merosot ke kursi di sebelahnya, riasannya luntur oleh keringat dingin.
Ibu Kirana. Kamu pemegang saham terbesar. Alpha Fund? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin nyata. Aku mencondongkan tubuh ke depan, mataku setajam belati menusuk cangkang, kekayaan palsu wanita itu. Di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin, dasar. Orang kaya baru bodoh. Ibu bawa dokumen kredit macet dan sertifikat tanah, sengketa buat nipu Alpha Fund demi mencairkan 30 miliar. Ibu pikir bisa nipu, aku? Atas nama pemegang saham terbesar Alpha Fund, saya umumkan secara resmi, Alpha Fund menolak seluruh pengajuan pinjaman PT Mentari. Bukan cuma itu, saya sudah mengirim laporan manipulasi keuangan ibu ke bank-bank rekanan. Besok pagi, pihak bank akan menyegel dan melelang seluruh jaringan restoran serta proyek resort ibu untuk melunasi utang. Selamat ya, ibu resmi bangkrut. Vonis yang kuucapkan terdengar sangat dingin, kejam, tanpa menyisakan secercah pun belas kasihan. Mendengar itu, Desi mendelik memutih, menjerit histeris lalu, ambruk ke atas meja. Jeritan itu secara resmi menutup hari-hari keangkuhan si pihak ketiga yang matre, sekaligus membuka pintu neraka bagi parasit-parasit tak tahu diuntung yang kini berdiri gemetar di sudut ruangan. Ruang VIP restoran bintang 5 itu kini tak ubahnya medan perang tempat roh-roh yang baru saja dicabut nyawanya. Desi tersungkur di meja, bahunya bergetar, hebat. Tangisannya yang tragis bercampur erangan putus asa menghancurkan total suasana mewah palsu tadi. Bisnis yang dia bangun puluhan tahun dengan trik gali, lubang tutup lubang resmi kulindas hanya dengan satu kata, bangkrut. Bagi orang yang gila gengsi sepertinya, dua kata itu lebih mengerikan daripada kematian. Bima masih duduk terkapar di lantai, matanya kosong menatapku, seperti melihat monster yang merangkak keluar dari neraka. Dalam otak dangkal dan pengecutnya, mungkin sampai kehidupan selanjutnya pun dia tak akan paham mengapa istri yang penampilannya berantakan, yang tiap hari menahan omelan ibu mertua, yang banting, tulang bayar utangnya, bisa berubah menjadi ketua direksi berkuasa yang bisa memanggil hujan dan angin, menghancurkan sugar mommy yang selama ini dia puja. Ibu Ratna, yang baru saja fasih menjilat Desi dan memakiku sebagai siluman, rubah, kini wajahnya sepucat mayat. Dia merangkak mundur merapat ke dinding, memeluk dadanya sendiri, tubuhnya bergetar seperti daun ditiup angin. Dia mulai sadar bahwa tambang emas tempat anaknya bergantung telah berubah menjadi abu, dan menantu yang dia anggap sampah, ternyata adalah berlian yang sesungguhnya. Tiba-tiba Desi melompat bangun seperti binatang buas yang terluka, matanya merah, menyala. Maskaranya luntur hitam berantakan, membuatnya tampak seram dan menyedihkan. Saat manusia kehilangan segalanya, sifat asli yang paling buruk dan hina akan keluar. Dan target kemarahan Desi saat ini tidak lain adalah Bima. Dia menerjang maju, mencengkeram kerah jas mahal Bima, mendaratkan tamparan-tamparan keras bertubi-tubi ke wajah Bima yang masih linglung. Suara plak-plak bergema nyaring, keparat, pembawa sial, semua gara-gara kamu, gara-gara aku mungut sampah kayak kamu, aku jadi nyinggung pemegang saham Alpha Fund, kamu bikin aku kehilangan semua hartaku, bodoh, kamu masih berani janjiin mau rampok rumah istrimu buat aku? Kamu itu cuma parasit nggak berguna. Bima ditampar sampai telinganya berdenging, sudut bibirnya berdarah. Sifat pengecutnya membuatnya tak berani membalas pukulan wanita kaya ini. Dia mengangkat tangan menutupi wajah, berlutut di kaki Desi, meratap memohon belas kasihan. Mbak Desi, Mbak tenang dulu. Aku nggak tahu, sumpah aku nggak tahu kalau dia ketua Alpha Fund. Aku juga ditipu. Jangan buang aku, Mbak janji ngasih aku jabatan. Beliin aku mobil kan? Mobil? Jabatan? Mimpi aja kamu, gembel. Aku sekarang utang numpuk, aku bakal diusir bank dari rumah. Pakai tai apa aku ngasih makan kamu? Lepas jas yang aku beliin, balikin kunci Porscheku. Enyah kamu dari pandanganku, aku nggak sudi lagi lihat muka pembawa sialmu. Pergi. Desi mengaum gila, melucuti jas dari tubuh Bima, merampas paksa kunci mobil, mahal yang tergantung di ikat pinggang Bima. Bima didorong hingga jatuh, terjerembab ke lantai, menyedihkan dan hina, persis seperti anjing liar yang ditendang tuannya keluar pintu. Ibu Ratna melihat anaknya dipukuli dan dihina habis-habisan. Naluri keibuannya muncul, tapi dia tidak berani maju memukul Desi. Dia malah mengubah arah, merangkak dengan lututnya mendekat ke arahku, wajahnya berkerut-kerut menangis. Palsu, kembali memainkan lagu lama ikatan keluarga yang sudah membuatku muak mendengarnya. Kirana, mantuku sayang, ibu salah. Ibu buta makanya dengerin kata Bima buat musuhin kamu. Kamu orang besar, kamu pemaaf. Maafin ibu ya. Bagaimanapun kamu, sama Bima itu suami istri, sehari bersama selamanya cinta. Si Bima itu, diguna-guna sama perempuan tua itu, dia dikasih pelet makanya bodoh. Sekarang, kamu udah ngancurin perusahaan perempuan itu, berarti kamu udah balas dendam. Buat suamimu, kalian berdua pulang ke rumah,
tutup pintu, bicarakan baik-baik. Ibu janji mulai sekarang bakal patuh, kamu lagi. Tolong selamatkan keluarga kita, Ran. Aku duduk menyilangkan kaki di kursi utama, menatap dingin wanita licik yang berlutut di bawah kakiku. Aku menggunakan ujung sepatu hak tinggiku yang runcing, menepis perlahan tangan Ibu Ratna yang hendak memegang ujung gaunku. Gerakan yang sangat tegas dan penuh penghinaan. Ibu kurang-kurangi main sinetron. Air mata ibu itu kotor, netes ke karpet, bikin kotor restoran saja. Sehari bersama, selamanya cinta. Di mana cinta ibu waktu ibu ngelempar nasiku buat dikasih ke anjing? Di mana cinta ibu waktu ibu nerima duit dari Desi buat ngedukung anak ibu selingkuh dan ngerampok rumahku? Kalian itu nggak ada yang diguna-guna, dasarnya aja kalian itu serakah, pemalas, maunya ongkang-ongkang kaki dapat duit. Bima sepertinya juga baru sadar bahwa satu-satunya pelampung yang tersisa di hidupnya adalah diriku. Dia membiarkan Desi menangis histeris, merangkak ke arahku dengan mata berkaca-kaca menatapku. Ran, istriku, aku salah, aku benar-benar nyesal. Kamu sehebat ini, kamu, sekaya ini, kenapa kamu gak pernah bilang, kalau aku tahu, aku gak bakal ngelakuin ini. Aku mohon, demi pernikahan kita 3 tahun ini, maafin aku. Aku bakal cari kerja, aku yang cuci piring, nyapu rumah, aku rela jadi babu kamu, seumur hidup. Jangan usir aku dari rumah. Aku nggak punya tempat tujuan lagi. Mendengar alasan konyolnya, aku tertawa keras. Suara tawa pahit menggema di ruang VIP. Kamu nyalahin aku nggak ngasih tahu kalau aku kaya. Bima, kalau aku kasih tahu, apa kamu nggak akan selingkuh? Nggak akan ngatain aku kucel? Nggak, kamu bakal lebih nempel kayak lintah ngisap duitku sampai tetes terakhir buat kamu buang di meja judi. Kamu menyesal bukan karena kamu sadar kamu salah? Kamu menyesal karena mangsa yang mau kamu buang ternyata ladang emas. Aku berdiri, menyenggol gelas wine di meja hingga jatuh pecah berkeping-keping di lantai. Serpihan kacanya menyebar membuat Bima dan Ibu Ratna kaget mundur ke belakang. Aku menatap mereka dari atas, tatapanku setajam pedang yang menebas. Habis sisa-sisa ilusi mereka. Keluarga ini sudah mati sejak malam, di mana ibumu ngasih nasiku ke anjing. Dengar baik-baik, ultimatum 24 jam dariku masih berlaku. Besok pagi kalau kalian belum bersihin barang dan angkat kaki dari apartemenku, aku bakal suruh security ngebuang kalian. Jangan harap ada belas kasihan dari Kirana Larasati. Di antara kita cuma ada surat cerai dan rasa jijik yang abadi. Setelah berkata begitu, aku memberi isyarat pada Pak Ardi dan barisan pengawalku. Kami berbalik tegas melangkah keluar dari ruang V, tak menoleh sedikitpun. Mengabaikan tangisan kencang Ibu Ratna, raungan gila Desi, dan sosok Bima yang meringkuk gemetar, hina, dan hancur berantakan di belakang sana. Mereka sendiri yang memilih jalan ke neraka, dan aku hanya sekadar membukakan pintu untuk mengantar mereka masuk ke dalamnya. Tepat pukul 7 pagi keesokan harinya, aku melangkah keluar dari lift di lantai 15, apartemen elitku. Udara pagi biasanya tenang dan segar, tapi hari ini membawa hawa mematikan yang tak kasat mata. Di belakangku, berjalan tim security, profesional berisi 6 pria berbadan tegap berseragam hitam dengan wajah tegas. Bersama mereka, ada 2 petugas kebersihan wanita yang membawa belasan gulung plastik sampah hitam ukuran besar, jenis yang biasa dipakai untuk limbah industri. Ultimatum 24 jam telah usai. Aku bukan tipe orang yang suka omong kosong. Jika aku sudah menetapkan tenggat waktu, lewat sedetik pun tidak akan kumaafkan. Aku menempelkan kartu akses dan memasukkan sidik jari. Terdengar bunyi bip, pintu kayu jati yang berat itu terbuka lebar. Pemandangan di dalam persis seperti dugaanku. Mereka sama sekali belum mengemasi barang. Ibu Ratna sedang rebahan di sofa, berselimut tipis, wajahnya tirus dan kuyu. Setelah semalaman terjaga karena ketakutan dan rasa malu. Tari duduk meringkuk di sudut meja makan, matanya bengkak, tangannya masih memeluk si pudel. Erat-erat. Sedangkan Bima duduk tertunduk di balkon, di sekitarnya berserakan kaleng bir kosong dan puntung rokok. Mereka seperti hantu gentayangan, orang-orang yang mencoba bertahan di sisa-sisa napas terakhir dalam rumah yang bukan lagi milik mereka. Mereka pikir aku cuma mengancam. Mereka pikir dengan jurus tiduran pasrah, aku, sebagai perempuan akan segan membesarkan masalah dan akhirnya mengalah. Tapi, mereka salah. Salah besar. Mendengar suara langkah kaki, mereka bertiga serempak mendongak. Begitu, melihatku membawa sepasukan orang berpakaian hitam masuk dengan beringas, rasa, malas dan loyo mereka seketika menguap. Ibu Ratna panik, melempar selimut dan langsung duduk, matanya membelalak kaget bercampur horor. Bima sempoyongan, berdiri, menendang kaleng bir di kakinya, wajahnya abu-abu pasi. Tari menjerit, memeluk anjingnya merapat ke tembok. Kirana, kamu bawa orang-orang asing ke rumah buat apa? Pagi-pagi buta kamu, mau main preman-premanan? Aku tidak sudi meliriknya sedikit pun.
Aku berdiri bersedekap di tengah ruang tamu, memberi isyarat dengan dagu ke arah Komandan Regu Security. Suaraku terdengar tajam dan dingin membelah udara pengap di apartemen. Mulai kerja, masuk ke semua kamar, kumpulkan bersih semua baju, sepatu, kosmetik, dan barang pribadi 3 orang ini. Masukkan semua ke dalam plastik, sampah hitam. Aset bawaan apartemen seperti perabotan dan elektronik biarkan di tempatnya. Setelah dibungkus, angkut semua ke lobi lantai bawah, buang ke pinggir jalan. Cepat dan tegas, gak perlu pelan-pelan. Tim security langsung menyebar, menyerbu kamar tidur. 2 petugas kebersihan, menarik plastik sampah hitam besar, mulai menyapu bersih barang-barang receh di meja dan rak. Ibu Ratna melihat itu langsung menjerit seperti babi disembelih. Dia menerjang maju berniat merebut tumpukan baju sutranya yang ditarik satpam dari lemari. Tapi seorang satpam bertubuh besar dengan mudah menahannya dan mendorongnya pelan hingga dia jatuh terduduk di kursi. Ya Allah, rampok, berani kamu buang barang-barangku, baju-bajuku, barang-barangku mau dibawa kemana? Bima, kamu mati ya? Diam aja lihat istrimu, bikin rusuh begini. Panggil polisi. Bima saat itu seperti baru tersadar. Dia menerjang ke arahku, matanya memerah karena pengaruh alkohol dan keputusasaan orang yang dipojokkan. Tapi belum sempat dia menyentuh ujung jasku, Komandan Security sudah maju, memuntir tangannya ke belakang dan menekannya kuat-kuat ke atas meja kaca. Bima berteriak kesakitan. Kirana, kamu gila. Kamu berani pakai kekerasan padaku? Di rumah ini, kita belum cerai, kakakku masih di sini. Kelakuanmu ini melanggar hukum. Aku tuntut kamu, aku tuntut pemerasan. Suruh mereka berhenti sekarang. Aku melangkah pelan mendekat, membungkuk menatap wajahnya yang tergencet di atas meja kaca. Aku menggunakan 1 jari mengetuk dahinya, tatapanku penuh dengan penghinaan dan kekejaman. Nuntut? Pakai hak apa kamu mau nuntut? SHM cuma atas namaku, sebelum nikah aku sudah buat perjanjian pisah harta. Alamat di kakakmu itu cuma numpang. Aku sudah lapor hapus data kependudukan ke RT dan manajemen dari semalam. Kamu pikir hukum bakal ngelindungin laki-laki benalu, banyak utang, tukang selingkuh yang mau ngerampok harta? Surat cerai udah aku tanda tangani dan kutaruh di meja itu. Kalau kamu pintar, tanda tangani lalu enyah dari sini. Kalau enggak, bukan cuma tumpukan sampah kalian yang kulempar ke jalan, badanmu sendiri juga bakal diseel ke sana. Di dalam kamar, terdengar tangisan Tari yang meraung-raung. Tas-tas dan kosmetik mahal yang dibelinya pakai uangku dimasukkan tanpa ampun oleh petugas kebersihan. Ke dalam plastik hitam, dijejalkan layaknya sampah. Tari berlari keluar memeluk, lengan ibunya menangis terseduh-seduh. Ibu, barangku, makeupku dibuang semua. Kakak ipar udah gila. Ibu, Mas Bima, lakuin sesuatu dong. Masa kita ditindas begini? Hanya dalam waktu 20 menit, seluruh barang pribadi mereka bertiga sudah dijejalkan rapi ke dalam 6 kantong plastik sampah hitam raksasa. Tim security mengangkat kantong-kantong itu, menyeretnya di lantai kayu, lurus menuju lift. Aku menoleh menatap 3 manusia yang gemetar dan linglung di tengah ruang tamu, yang kini sudah kosong dari barang-barang mereka. Sekarang giliran kalian. Mau jalan keluar pakai kaki sendiri, atau mau digendong keluar sama tim securityku? Ibu Ratna memegang dadanya terengah-engah. Dia sadar kali ini bukan cuma ancaman lisan, kekuasaan, uang, dan kekejamanku telah meremukkan total sisa keberanian. Pengecutnya, dia gemetar berdiri, menarik tangan Tari. Tari memeluk anjingnya, mengekor ibunya. Rumah ini ada setannya. Tuhan itu nggak tidur. Kamu kejam sama keluarga suami, kamu bakal kena karma nak. Aku bakal buka mata lebar-lebar lihat perempuan. Sejahat kamu bisa hidup enak sampai kapan? Aku tertawa keras, tawa lepas yang melegakan. Karma, ibu tenang aja, hidupku sangat baik dan bakal 10.000 kali lebih baik kalau rumah ini bersih dari parasit kayak kalian. Karma itu buat orang yang makan nangka orang lain yang kena getahnya, buat orang yang ngasih nasi orang lain ke anjing. Ibu simpan aja, doa buruk ibu buat diri ibu sendiri. Ibu Ratna dan Tari melangkah keluar dengan tertunduk. Bima meronta melepaskan diri dari satpam. Dia menatapku untuk terakhir kalinya. Tatapannya campur aduk antara benci, penyesalan, dan putus asa. Dia mengambil surat cerai di meja, dengan tangan gemetar menandatanganinya dengan cepat, lalu melemparnya kembali padaku. Kamu bakal nyesal, Ran. Uang gak bisa beli cinta. Kamu kaya tapi seumur hidup, kamu bakal kesepian. Aku mending kesepian di atas tumpukan uangku, daripada harus hidup sama tumpukan sampah berbentuk manusia sepertimu. Enya, pintu tertutup rapat. Aku berjalan ke balkon, menatap ke arah lobi apartemen di bawah. Pukul 10.30 pagi, jam sibuk orang berangkat kerja. Tim security telah
melemparkan 6 kantong sampah hitam berisi baju dan barang-barang keluarga. Bima tepat di trotoar pinggir jalan. Ibu Ratna, Bima, dan Tari berdiri meringkuk di dekat tumpukan barang yang menyedihkan itu. Tetangga-tetangga, orang-orang yang mereka kenal di apartemen yang lewat, berhenti menunjuk-nunjuk dan berbisik-bisik. Dulu mereka sering mendengar Ibu Ratna menyombongkan anak laki-lakinya yang hebat bisa beli apartemen mewah. Sekarang mereka menyaksikan sendiri satu keluarga itu diusir ke jalan dengan barang-barang dimasukkan ke plastik sampah murahan. Rasa malu dan hina itu meresap ke pori-pori mereka. Mereka menunduk tak berani menatap siapapun, buru-buru memanggil mobil bak terbuka untuk mengangkut sisa-sisa reruntuhan. Mereka lalu menghilang dari pandanganku. Akhirnya, rumah ini benar-benar kembali menjadi milikku. Udara terasa luar biasa, segar. Seminggu berlalu sejak hari aku menendang keluarga suamiku ke jalan. Seminggu, itu adalah hari-hari paling bebas dan melegakan selama 3 tahun terakhir. Aku memanggil tukang untuk mengganti seluruh kunci pintu, mengganti gorden, dan membuang semua perabotan yang pernah mereka sentuh. Rumah ini dipakaikan baju baru yang elegan, mewah, dan sangat merepresentasikan seorang Kirana Larasati. Proses perceraian juga sedang dipercepat oleh pengacaraku agar cepat selesai. Semuanya terasa akan berakhir bahagia, sampai suatu Sabtu malam, saat Jakarta kembali diguyur hujan badai. Hujan di kota ini selalu membawa nuansa aneh. Bisa mencuci bersih kesedihan, tapi kadang juga membangkitkan ingatan paling kelam. Malam ini guntur, menggelegar, kilat menyambar membelah langit. Aku sedang duduk di ruang tamu, mendengarkan musik jazz dan menikmati secangkir red wine, saat telepon interkom dari resepsionis lobi berbunyi. "Permisi Ibu Kirana," di lobi ada pria mengaku bernama Bima, suami Ibu. Dia berdiri hujan-hujanan di depan gerbang, maksa mau ketemu Ibu. "Security nggak kasih masuk," dia malah berlutut di sana sambil nangis. "Apa perlu kami panggil polsek buat amankan Bu?" Aku sedikit mengernyit, memutar gelas wine di tanganku. "Bima, buat apa dia ke sini lagi? Apa rasa malu yang kuberikan saat dia dilempar ke jalan bersama? Plastik sampah masih belum cukup untuk menyadarkannya." Awalnya aku mau menyuruh satpam panggil polisi saja. Tapi kemudian pikiran lain melintas. Aku ingin mengakhirinya dengan tanganku sendiri, tidak menyisakan benih harapan sedikit pun untuk laki-laki pecundang ini. Biarkan dia di situ, saya akan turun. Aku buru-buru memakai kardigan tipis menutupi gaun tidur sutraku, mengambil payung hitam, dan perlahan masuk ke lift. Saat melangkah keluar dari lobi utama, hawa dingin hujan langsung menerpa wajahku. Di luar gerbang keamanan, menembus tirai hujan yang putih, aku melihat pemandangan yang sangat tragis. Bima berlutut di atas ubin basah, pakaiannya berantakan penuh lumpur, rambut, klimisnya kini lepek menempel di dahi. Air hujan mengguyur deras ke wajahnya, yang hancur, bercampur dengan air mata dan ingus. Penampilannya tak beda dengan anjing liar yang ditelantarkan, dibiarkan kelaparan, dan dipukuli tuannya. Melihatku keluar membawa payung, mata Bima berbinar dengan sepercik harapan. Gila. Dia berniat menerjang memeluk kakiku, tapi tatapan tajamku dan jarak yang sengaja kujaga, memakukannya di tempat. Kirana, akhirnya kamu mau keluar nemuin aku. Aku tahu kamu masih sayang aku. Kirana, aku menderita banget, aku nggak bisa hidup lagi. Tolong, aku. Suaranya serak tertahan di tengah derai hujan. Aku berdiri tegak, memiringkan payung menutupi percikan hujan, menatapnya dengan ketidakpedulian yang ekstrem. Sayang padamu, kamu terlalu menilai tinggi dirimu sendiri, Bima. Aku turun cuma mau lihat, orang yang dulu sombong memakiku kucel, sekarang terlihat kayak tumpukan sampah seperti apa. Kenapa? Mbak Desi sayangmu udah nggak mau nampung kamu lagi? Mana villa mewah dan Mercedesmu sampai kamu rela hujan-hujanan sujud di depanku? Mendengar nama Desi, wajah Bima berubah bentuk karena rasa sakit dan dendam. Dia memukuli ubin bata sambil meraung histeris. "Jangan sebut nama orang gila itu lagi. Dia bangkrut, Bang sita hartanya, preman ngejar utangnya, dia lampiasin semua amarahnya ke aku. Dia sewa debt collector buat pukulin aku sampai setengah mati, ngerampas semua uangku terus buang aku ke tempat sampah. Ibuku sama Tari terpaksa ngontrak di kampung, nggak berani keluar rumah karena takut diketawain tetangga. Kirana, aku kehilangan semuanya, aku jatuh miskin." Dia mendongak, matanya memelas putus asa, mencoba membangkitkan sisa belas kasihku. "Aku salah, Ran. Aku buta ngejar hal-hal palsu dan gak nyadar kalau kamu wanita paling baik di dunia. 3 tahun kamu berkorban buat aku, bayarin utangku. Aku emang binatang. Aku mohon, kasih aku satu kesempatan terakhir. Biarin aku pulang, aku janji bakal mulai dari nol. Aku bakal kerja jadi kuli, jadi satpam, kerja apa aja buat ngasih uang ke kamu,
jangan buang aku, selain kamu aku nggak punya siapa-siapa lagi. Kata-kata penyesalannya menyatu dengan suara petir, terdengar begitu memilukan. Kalau aku adalah Kirana Larasati 3 tahun yang lalu, mungkin hatiku akan luluh. Tapi Kirana Larasati yang sekarang sudah dibunuh oleh dia dan keluarganya, sendiri pada malam hujan, saat aku melihat nasiku dibuang untuk anjing. Hati, manusia kalau sudah membeku, dibakar dengan ribuan api pun tidak akan bisa hangat kembali. Aku perlahan menurunkan payungku, membiarkannya melihat jelas setiap garis, kedinginan tak berekspresi di wajahku. Kamu kehilangan segalanya, itu harga yang harus kamu bayar untuk pengkhianatan, dan keserakahanmu yang tanpa batas. Kamu bilang kamu menyesal? Enggak, Bima. Kamu menyesal cuma karena tambang emas yang mau kamu tempel sudah lenyap, dan kamu baru sadar orang yang kamu buang adalah pimpinan yang memegang kuasa hidup dan mati. Kamu nggak cinta aku, kamu cuma cinta rumahku, uangku, dan perlindunganku. Aku merogoh saku kardiganku, mengeluarkan selembar kertas yang telah dilaminating rapi. Itu adalah akta cerai dengan stempel merah dari pengadilan agama yang baru saja dikirim pengacaraku sore tadi. Aku menjatuhkan kertas itu di hadapannya. Kertas itu jatuh di kubangan air namun tak basah. Pengadilan sudah mengabulkan perceraian kita. Mulai detik ini, aku dan kamu benar-benar orang asing. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku, kalau enggak, aku nggak jamin apa yang akan kulakukan buat bikin kamu lebih menderita dari sekarang. Bima menatap nanar akta cerai itu, kedua tangannya gemetar menutupi wajah. Sebuah jeritan penderitaan dan keputusasaan merobek langit malam. Jeritan dari seseorang yang sadar telah membuang berlian tak ternilai demi sebongkah batu yang disepuh emas palsu. Namun semuanya sudah terlambat. Aku berbalik tegas tanpa menoleh sekalipun. Bunyi hak sepatuku menggema, berirama, meninggalkan bayangan punggung pria pengkhianat yang meringkuk hancur di bawah guyuran hujan badai. Hujan badai malam ini tak lagi membawa kepedihan, tapi ia mencuci bersih sisa-sisa kotoran terakhir di kehidupanku. Keesokan paginya, badai kejam semalam telah berganti menjadi langit biru cerah, tanpa awan. Sinar matahari bersinar terik menembus jendela kaca, melapisi apartemenku dengan cahaya keemasan yang hangat. Aku berdiri di depan cermin besar di ruang ganti, membetulkan bros mutiara di gaun sutra putih murni. Melihat bayangan di cermin, aku melihat seorang Kirana Larasati yang sama sekali baru. Mata tanpa kantung hitam akibat begadang bayar utang, sudut bibir tanpa ketegangan menahan hinaan. Auranya memancarkan kepercayaan diri, kebanggaan, dan kebebasan mutlak dari seorang wanita yang memegang penuh kendali atas nasibnya sendiri. Aku melangkah ke ruang tamu, membuat secangkir espresso kental. Aroma kopi menyebar di udara. Aku membuka pintu balkon, menghirup udara pagi dalam-dalam. Di bawah sana, Jakarta kembali memulai hari yang sibuk. Arus kendaraan hilir, mudik, masing-masing orang membawa pertarungan bertahan hidupnya sendiri. Dan, pertarunganku, akhirnya ditutup dengan lagu kemenangan. Sore ini langit Jakarta kembali diguyur hujan rintik-rintik, menghalau hawa panas dari hari-hari yang sibuk. Duduk tenang di dekat kaca balkon, menangkup cangkir teh chamomile yang masih hangat. Aku menatap arus kendaraan di bawah, yang melewati genangan air pantulan lampu jalan. Semua badai akhirnya tertinggal di belakang. Pikiranku saat ini sangat aneh, tidak ada lagi rasa puas atau euforia kemenangan, melihat kehancuran orang-orang yang pernah kejam menginjakku. Kekejaman dari pembalasan dendam kemarin seolah telah mundur jauh ke dalam laci ingatan yang berdebu. Yang tersisa dalam diriku saat ini hanyalah perasaan ringan, damai, dan ketenangan yang paling dalam. Orang bilang pukulan paling menyakitkan adalah balas dendam, tapi saat benar-benar melewati badai, aku baru tersadar bahwa level tertinggi dari pembalasan adalah melepaskan. Aku melepaskan bukan karena aku sok suci memaafkan mereka yang tega membuang nasiku untuk anjing di malam yang dingin itu. Aku melepaskan untuk membebaskan diriku sendiri. Untuk mengibaskan abu dari ikatan, jodoh yang sudah busuk, mengembalikan sepetak tanah yang bersih di jiwaku untuk menanam benih-benih kedamaian baru. Melihat kembali perjalanan yang telah kulewati, dari seorang istri pasrah yang berantakan, menahan sakit lambung berdarah hanya demi menanggung utang, pengkhianat. Hingga menjadi Kirana Larasati yang angkuh dan tajam, yang merebut kembali semua haknya dan menendang parasit dari hidupnya. Itu benar-benar sebuah metamorfosis yang penuh darah dan air mata. Di masa-masa itu, aku pernah mengira langit di atas kepalaku telah runtuh, pernah takut pada kesepian saat dibuang dengan kejam oleh orang yang kuperjuangkan masa mudanya. Tapi tahukah kalian, malam hujan yang penuh hinaan, itu justru adalah hujan yang mencuci bersih kepolosan dan kenaifanku, menempaku, menjadi wanita besi seperti hari ini. Kesengsaraan tidak diciptakan untuk menghancurkan kita. Kesengsaraan ada untuk
menguji seberapa besar daya pantul manusia. Dari kisah darah dan tulang hidupku sendiri, aku ingin berpesan pada siapapun yang membaca, khususnya para wanita yang selalu memiliki hati lembut dan kerinduan untuk bersandar. Sebuah pelajaran bertahan hidup yang sangat dalam. Wanita terlahir dengan mengutamakan perasaan, tapi tolong, jangan pernah menyerahkan seluruh nyawa, kebahagiaan, dan hartamu sepenuhnya ke tangan seorang pria atau keluarga yang tidak tahu cara menghargaimu. Pernikahan adalah sebuah kereta api. Seseorang bisa membeli tiket untuk naik bersamamu, tapi dia juga bisa dengan sengaja atau tidak sengaja turun di tengah jalan. Saat dia pergi, kalau kamu tidak tahu cara memegang kemudi sendiri, keretamu akan meluncur jatuh ke jurang. Pengorbanan buta tidak akan pernah ditukar dengan cinta. Ia hanya akan menciptakan orang-orang benalu yang tidak tahu berterima kasih. Senjata paling tajam dari seorang wanita bukanlah air mata kesedihan, bukan pula kecantikan yang akan pudar ditelan usia, melainkan kecerdasan, kemandirian, dan kemampuan finansial. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan sejati, tapi uang yang dihasilkan dari keringat dan darahmu sendiri akan membelikanmu kehormatan. Ia memberimu hak untuk menguasai permainan, dan membelikan perisai kokoh yang melindungimu dari injakan mulut orang lain. Saat kamu punya uang dan punya nyali, kalau ada orang yang menusukmu, kamu bisa bayar biaya rumah sakit sendiri untuk sembuh, lalu mendongak bangga melangkah maju, bukannya berlutut memohon belas kasihan. Jangan pakai hatimu yang penuh luka untuk menabur kebencian. Jangan pula, karena beberapa orang jahat, kamu kehilangan kepercayaan pada hal-hal baik yang tersisa di dunia ini. Menghukum orang jahat adalah hal yang perlu dilakukan untuk menegakkan keadilanmu sendiri, untuk menetapkan batas rasa hormat. Tapi setelah semuanya selesai, kembalilah memeluk dan menenangkan anak kecil di dalam dirimu. Izinkan dirimu menangis keras saat kesakitan. Tapi besok, paginya saat bangun, usap air matamu, pakai lipstik merahmu, kenakan gaun paling indah, dan keluarlah bekerja, berkarya, dan cintai dirimu sendiri. Itulah cara balas dendam paling manis, paling kejam, sekaligus nilai kemanusiaan paling tinggi yang bisa kita lakukan di kehidupan ini. Hiduplah dengan cemerlang dan bersinarlah, sampai-sampai mereka yang pernah memunggungimu tidak lagi punya kualifikasi untuk sekadar menghirup udara yang sama denganmu. Kawan-kawan, saat duduk tenang membaca curahan hati ini, adakah detik di mana bayangan diri kalian terlintas, melihat luka-luka yang pernah kalian sembunyikan dalam kegelapan kembali menyeruak? Pernahkah kalian karena terlalu mencintai, terlalu berkorban hingga kehilangan jati diri, lalu yang didapat hanyalah rasa malu dan pahit? Kalau kisahku hari ini menyentuh sudut tersembunyi di hati kalian, atau memberi kalian sedikit saja motivasi untuk berani melangkah maju, tinggalkanlah beberapa baris komentar untuk berbagi denganku. Aku selalu ada di sini, mendengar dan memahami curahan hati yang belum sempat kalian utarakan. Siapa tahu kisah kalian juga bisa menjadi inspirasi, pelampung yang menyelamatkan jiwa seseorang di luar sana. Dan jangan lupa tekan tombol suka, bagikan kisah ini pada wanita-wanita yang kalian sayangi, agar kita bisa bertemu lagi, saling menghangatkan jiwa yang sepemikiran dalam kisah-kisah kehidupan yang mendalam berikutnya. Malam perlahan turun menyelimuti Jakarta, kota kembali menyalakan lampu, menerangi mimpi-mimpi dan kerinduan akan kedamaian kecil. Izinkan aku menutup lembaran buku harian penuh badai hidupku sampai di sini, berdoa agar seluruh wanita di dunia ini selalu bisa menapakkan kaki dengan kokoh di atas tanah. Punya kepala yang dingin menghadapi segala badai kehidupan, dan hati yang cukup hangat untuk menyembuhkan lukanya sendiri. Selalu ingat, segelap dan sehancur apapun langit hari ini, besok matahari akan kembali terbit dengan cemerlang, tepat di tempatmu berdiri. Selamat tinggal dan sampai jumpa di debar-debar kehidupan selanjutnya. Semoga malam kalian dipenuhi kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan.